Berita mengejutkan datang dari Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia baru saja memecat pelatih kepala Timnas Patrick Kluivert. Kesepakatan pemutusan hubungan kerjasama ini ditandatangani oleh PSSI dan pihak dari tim kepelatihan. Dalam kesepakatan sebelumnya, tim pelatihan Kluivert terikat kontrak berdurasi 2 tahun. Alasan utama yang menjadi dasar keputusan ini dan paling ramai dibicarakan adalah gagalnya Patrick Kluivert membawa Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Lalu, siapa tokoh yang cocok untuk mengisi kursi kepelatihan Timnas Indonesia? Apakah STI akan kembali? Bagaimana perombakan besar ini berpengaruh kepada pembinaan sepak bola nasional? Simak obrolannya hanya dalam The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport. Beralih ke Cikande, Banten, Detik Sore akan mengikuti update terbaru terkait paparan radioaktif cesium 137. 9 pekerja di kawasan industri Cikande terdeteksi terpapar radiasi cesium 137 melalui pemeriksaan whole body counting. Pemerintah meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan dan mempersiapkan evakuasi warga terdampak di 3 lokasi sementara. Bagaimana update terkini terkait kejadian ini? Ikuti laporan selengkapnya hanya di Detik Sore. Simak berita-berita menarik dari Kom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Wah, enggak. Keburu habis lagunya. Halo Detikers. Hai Detikers. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jadi kita kurang kompak. Iya. Menunjukkan bahwa kita sudah cukup lama berpisah kayaknya ya. Iya kayaknya. Jangan pisahkan aku sama Edo. Jangan. Ini yang nonton juga gelah. Tapi tenang-tenang, nanti next-nextnya kita akan sangat kompak. Apaan orang gua ditinggal ke luar negeri? Mau ditinggal. Udah ditinggal ke Jawa Barat gua, habis itu ditinggal lagi ke luar negeri. Siapa lagi yang mau ninggalin gua? Gua aja semuanya. Wih, marah. Gemini lagi marah kayak gini, Detikers. Udah gak apa-apa, ini cobaan. Cobaan yang harus selalu disyukuri. Di saat orang-orang tuh nyari-nyari kerjaan gua apa ya gitu. Iya. Kalau lagi dikasih cobaan dengan cobaan berbentuk pekerjaan, ya disyukuri. Itu Kak Edo ada trust issue ya, ditinggal seseorang. Lumayan. Bantu aku guys sembuh dari itu. Mau aku bantu? Apa kabar semuanya Detikers? Pocut apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pocut akhirnya punya peliharaan baru guys. Iya kan? Pokemon. Iya. Apa tadi namanya? Apaan? Gak ada. Yang Charmander. Mana? Charmander. Kata Pocut, antara Charmander sama Pikachu, dua-duanya gak ada yang lucu. Menurut gua, semua Pokemon tuh lucu. Iya. Ketika mereka gak marah. Betul, enggak. Tapi intinya menurut gue semua Pokemon level awal itu lucu. Tapi kan kalau misalnya dia udah evolve. Oh iya bener. Kalau dia udah evolve, yang kalau udah setengah udah kayak keren. Kalau misalnya udah maksimum evolve-nya keren banget. Sama kayak manusia ya. Betul. Manusia itu kalau masih bayi, masih belum berkembang dewasa gitu, tumbuh dewasa, dia lucu banget. Ya kan, kalau udah remaja mulai ngeselin tuh. Gitu kan. Udah dewasa, wah udah pinter lu dari gua ya. Iya, kan kita lagi dinaikkan semua derajatnya ini. Oh Masya Allah. Enggak? Kenapa tuh? Karena kan makin hari derajatnya nambah 1 derajat panasnya. Oh iya betul. Jadi kita lagi dinaikkan derajatnya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi nggak mau deh kalau derajatnya derajat suhu. Karena udahlah suhu perekonomian lagi tinggi-tingginya juga. Kita juga dibarengin sama suhu jatuhnya cuaca ekstrim. Iya, jatuhnya kita sumbu pendek ya hari-hari ini. Jangan dong, jangan mudah-mudah marah gitu. Kalau misalnya lagi disenggol sama orang langsung marah. Usahakan kedepankan musyawarah. Masya Allah. Atau diam aja. Diam adalah emas katanya. Karena diam adalah emas ya. Nah, kalau misalnya apa ya, gue mau ngomong apa ya, Dok? Diam-diam dipecat. Aduh, ya kalau diam-diam dipecat gimana ya ceritanya? Gue sih sakit hati ya.
Kalau Coba lo jadi gue- karyawan, diem tiba-tiba jadi batu aja. Enggak. Diem terus dipecat. Tapi kalau misalkan karyawan itu tidak menghasilkan apa yang ingin gue hasilkan, ya dipecat tidak ya baik sih. kinerjanya. Iya. Setuju iya. sih, Apalagi kalau misalkan pekerja sebelumnya dinilai, kayaknya mendingan pekerja sebelumnya, kan jadi ada perbandingan. Lagi ngomongin pelatih timnas. Iya, kita baru aja dapat Ya kan? breaking news tadi siang ya, Detikers. Pelatih timnas Indonesia, ex pelatih Yes. timnas Indonesia pada akhirnya sekarang Patrick Kluivert yang baru berapa bulan menangani timnas akhirnya pisah jalan sama PSSI. Nanti itu juga akan kita bahas bagaimana ini menjadi sebuah sebuah manifestasi Yes. yang akhirnya kenapa kita bilang manifestasi, karena sejak kekalahan timnas dari Arab Saudi bahkan banyak suara-suara yang menyampaikan kegelisahannya Kegelisahan, ya. soal bagaimana akhirnya sepak terjang timnas di bawah tim kepelatihan yang baru, dan akhirnya hari ini manifestasi itu terwujud walaupun ini banyak disuarakan nama orang-orang, tapi Ya. memang cukup menjadi kabar yang mengejutkan juga karena secepat itu ternyata dilakukan pemisahan jalan istilahnya. Iya, gue nggak nyangka bakalan secepat ini sih sebenarnya. Kirain bakal ada second chance, Ada third chance. kan udah dapat dia second chance. Udah loh. Iya sih sebenarnya. Sebenarnya. Setelah kekalahan, ya gitulah. Nanti kita akan coba definisikan second chance itu seperti apa dan layakkah atau kecepatan atau memang sudah layak untuk dilakukan pemisahan atau pemutusan kontrak kepada Patrick Kluivert. Nanti akan kita bahas bersama tim dari Detik Sport di The Hat-Trick. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan obrolan itu nanti. Sekarang kita mau ngebahas apa ya? Oh, lo tahu nggak artis yang heboh-heboh tuh Banyak pas pisah, banget artis heboh-heboh pas yang pisah. Narkibi, Yang mana? Amarzoni. Oh iya, gue Tahu tahu itu videonya juga beredar, dia lagi di borgol terus mau dibawa ke Nusa Kambangan kan? Iya, tahu nggak kenapa? Kenapa? Bisa-bisanya dia jualan narkoba di lapas. Oh iya benar, makanya dipindahin. Iya, jadi emang nih mantan artis Amarzoni itu nggak kapok-kapok sampai kepergok mengedarkan narkoba di Rutan Salemba tempat dirinya menjalani masa tahanan. Nah, akibat ulahnya yang udah kali keempat nih, udah 4 kali nih, udah nggak second chance lagi. Ya kan, udah kali keempat tersandung narkoba, Amarzoni kini dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Jadi Amarzoni itu kepergok mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis di dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Aksinya itu ketahuan saat petugas rutan mencurigai gerak-gerik Amarzoni. Gitu. Nah, jadi Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo menerangkan semua bermula saat pihaknya melakukan penggeledahan di rutan pada tanggal 3 Januari 2025. Nah, saat itulah Amarzoni kepergok mengedarkan narkoba. Nah, Amarzoni disebut mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang berada di luar rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Nah, dalam aksinya mantan pesinetron itu tidak sendirian, tapi Amarzoni mengedarkan narkoba di dalam rutan Salemba bersama 5 orang lainnya. Dan para tersangka itu mendapat narkoba jenis sabu, tembakau sintetis dan dari Amarzoni. Amarzoni, oh ya ini kan udah saya ulang kan tuh. Betul. Nah, gitu. Ya jadi ini udah terbukti dan pihaknya menyita barang bukti jenis sabu, metafemina dan tembakau sintetis MDMB 4EN, pinaka dan ekstasi. Ih, banyak Dan banget. Amarzoni terancam pidana maksimal hukuman mati. Wow, itu adalah bukti jangan main-main sama peredaran narkotika ya Detikers. Iya. Apalagi mengedarkannya di dalam penjara yang mana ini adalah wilayah otoritas dari aparat keamanan yang mestinya kita tuh tunduk sama aturan yang ada di situ. Salah satunya itu soal tidak boleh ada yang namanya barang haram tersebut ya. Juga fakta yang perlu kita tahu juga ternyata hukuman yang didapatkan sama Amarzoni ini bisa sampai ke Nusa Kambangan dan ancaman hukuman mati karena beliau itu bukan
cuma pengguna tapi juga Pengedar, betul. sehingga akhirnya dapat hukuman seperti itu. Tapi buat teman-teman yang pengguna, katanya sih ya, mungkin boleh dicek lagi, katanya jangan takut untuk menyerahkan diri untuk rehab direhabilitasi, ya. betul, atau mungkin untuk ditangani lebih lanjut, karena kalau masih levelnya pengguna nanti bisa dibantu untuk sembuh. Oh iya bisa rehab. Atau kayak ke rumah sakit juga kalau nggak salah bisa deh ya? ada. Iya. Gue sempat Nanti dengar beberapa. dihubungkan gitu. Kalau nggak salah ada gue juga yang kayak gratis gitu. rehabilitasinya. Oh iya? Bener. Jadi makanya nggak usah takut misalnya butuh pertolongan gara-gara susah gitu untuk lepas dari jeratan narkotika. Nah nanti bisa menghubungi otoritas terkait termasuk BNN juga bisa dihubungi. Ya. Halo BNN. Ya, halo BNN. Iya. Aku candu nih. Candu Candu apa? cintamu. Candu asmara. Senyumanmu, kecupanmu. Ini beda ya. Candu Kalau itu nggak usah asmara. kasih tahu BNN ya. Itu nggak usah ya. Itu kasih taunya Marcel ya. Mas. Karena dia yang nyanyiin lagunya, nanti takutnya royalti kena. Takutnya royalti. Dan Amarzoni ini dilabeli napi high risk. Oh gitu. Yes, Oh ini nih bersama Cut, gambarnya Mana? lagi pada dibawain ke Nusa Kambangan, jadi pada ditutupin matanya. Iya, Terus juga diborgol juga. benar-benar. Dan melewati laut itu kan menuju ke Nusa Kambangan, mereka juga masih tetap tertutup. Jadi pas nyampe tuh udah di pulau Nusa Kambangan aja. Kayak gitu. Aku Ini di kayak mana? dinamakan surga. Nggak ada surga begitu. Nah, kalau Detikers belum tahu nih apa itu tahanan high risk. Oke. Gue jujur baru pertama kali juga dengar tahanan Istilah high risk. Oke. Lo udah pernah tapi? Udah pernah kan? Apa sih sebenarnya Nah, itu? jadi tahanan high risk ini berdasarkan UU RI nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan, tahanan dengan resiko tinggi atau high risk didefinisikan sebagai tahanan atau narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk pertama, melarikan diri. Dua, berbahaya terhadap orang lain. Oke. Tiga, memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat kepada aturan dalam lembaga. Dan empat, melakukan intimidasi, mempengaruhi atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Gitu. I see, oke. Jadi risikonya sangat tinggi kalau tidak diawasi lebih ketat lagi ya. That's why, risikonya sangat tinggi karena kerap kali melakukan perbuatan-perbuatan tadi, Ya. di antara salah satunya atau mungkin semuanya, sehingga harus dipindahkan ke suatu tempat yang butuh pengamanan lebih tinggi lagi gitu. Iya. Itu di Nusa Kambangan. Betul. Menurut aku sih itu salah satu langkah ya untuk memberikan efek jerah juga buat orang-orang yang juga mungkin melakukan hal serupa atau berniat untuk melakukan hal serupa, supaya nggak ada lagi tuh yang namanya peredaran barang haram di lapas termasuk juga. Setuju. Tapi ini kabar gembira sih yang pengen gue kasih tahu ke Detikers selanjutnya. Apa? Kabar gembira untuk kita semua, sekarang Manggis sudah ada ekstraknya, kulitnya. Kenapa? Jadi, gue baru mau kalau misalkan ada nih di situ gue mau giniin. Oke, itu gue baru nyadar itu ternyata satu produk ya. Nggak cuma soal jingle doang. Ini kabar gembiranya adalah soal galian-galian di Jakarta yang selama ini jadi keluhan dari para warga, dari para pengelaju di Jakarta, karena kerap kali bikin kemacetan, bikin riweuh juga di jalanan kan. Nah ini katanya kan kemarin udah dijanji nih sama Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung supaya galian-galian ini segera bisa dirampungkan pekerjaannya sebelum akhir tahun atau mungkin di akhir tahun. Oh, oke. Harapan kita sih sebelum akhir tahun ya Pak Pramono ya. Karena kan gitu. akhir tahun tuh banyak banget keriuhan ya. Ada Natal, ada orang mudik tahun baru, ada tahun barunya juga. Jadi pasti orang banyak berlalu lalang tuh di jalanan. Mudah-mudahan sih pada berangsur lebih cepat lagi untuk merampungkan proyek penggalian di Jakarta. Jadi orang-orang bisa lebih leluasa nantinya bermobilitas di Jakarta. Amin. Termasuk di kawasan TB Simatupang Fatmawati yang saat ini juga muncul lagi. Mudah-mudahan ini bisa segera juga diselesaikan. Karena memang warga yang melewati jalan ini juga ngeluh karena proyek galian ini seakan nggak ada habis-habisnya.
Pantauan Detikom langsung di lokasi pada hari Minggu kemarin, tepat berada di tikungan Jalan TB Simatupang ke arah Blok M. Itu ada di sisi situ galiannya. Water barrier itu menutup jalan supaya nggak ada yang melintas. Sementara ini terlihat ada alat berat juga yang sedang mengeruk jalan dan juga trotoar di tempat traffic light berdiri. Kendaraan jadinya nggak bisa belok kiri langsung karena tertutup sama proyek dan akhirnya menimbulkan kemacetan. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu juga yang diselesaikan dengan cepat gitu ya, karena baru muncul memang galiannya di menjelang akhir tahun ini, di kuartal terakhir tahun ini. Karena gara-gara ini juga pada akhirnya layanan transportasi publik seperti Transjakarta, di mana Transjakarta Koridor 13 Ciledug Tendean juga ikut mengalami keterlambatan gara-gara adanya imbas proyek galian jembatan Plawat 2. Jadi semua galian ini kita harapkan bisa segera diselesaikan pada akhir tahun nanti. Amin, semoga yang terbaik ya. Yuk, bisa yuk. Bisa, udah pasti bisa. Kalau misalnya di Gatot Subroto ada galian gak sih? Ada kan? Gue sering juga melewati soalnya. Kita coba tanya deh, Brigadir Ade lagi ada di Gatot Subroto soalnya. Oke, boleh. Kita lihat galiannya. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Pocut. Selamat sore Brigadir Ade. Tadi ada pertanyaan tambahan dari Pocut sedikit soal galian. Di Gatot Subroto tuh ada galian ya kalau nggak salah. Kita mau konfirmasi. Ada di arah menuju ke arah Manggarai. Nah ya betul, ada galian juga tuh. Soalnya gue kalau misalnya jalan kaki di sana juga, walaupun udah lama nggak lewat sana ya, tapi sempat ada tuh dan cukup lama. Ternyata masih ada ya. Masih ada, oke kalau gitu. Baik, terima kasih Brigadir Ade. Silakan laporannya. Monggo. Baik, terima kasih Edo dan Pocut. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sitya. Saat ini saya berada di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang melalui jalur arteri terpantau ramai lancar. Terlihat peningkatan volume kendaraan di kawasan ini sudah terlihat dikarenakan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Kemudian di jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Lihat peningkatan volume kendaraan juga sudah terjadi, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat kecepatan kendaraan di kawasan ini pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan pada pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Dan kemudian dari arah sebaliknya juga harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini ada pun kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan harap bagi para pengendara untuk lengkapi atribut berkendaraan Anda seperti bagi kendaraan roda 2 menggunakan helm ataupun membawa surat-surat kendaraan Anda. Dan untuk kendaraan roda 4 pastikan tidak mengemudi sambil menggunakan ponsel ataupun sambil merokok. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sitya melaporkan, selanjutnya kembali kepada Edo dan Pocut di studio. Terima kasih Brigadir Ade atas laporannya. Ngomong-ngomong soal galian-galian itu, kalau misalnya Detikers mau nggak kena perlambatan gara-gara galian, itu di belakang Brigadir Ade itu ada stasiun LRT, bisa naik LRT. Oh iya benar, ya. Bisa pakai LRT, betul. Terima kasih Brigadir Ade sekali lagi, selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat bertugas semua. Dari Brigadir Ade kita break dulu ya Detikers, karena aku haus. Karena Bapak haus, baik kalau gitu, makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gua. Yang ada Detikers, kembali lagi Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sudah disip kopinya? Sudah dimakan snacknya? Sudah. Biar kita kembali kuat untuk menjalani hari-hari hingga nanti selepas kerjaan kelar ya Detikers. Betul, amin. Nah, abis ini kita ada apa dong? Termasuk kuat menjalani cobaan yang ada di Cikande. Ini cobaannya gue bilang suddenly attack. Karena kita nggak tahu ini tiba-tiba muncul gitu. Munculnya ketahuannya setelah melakukan percobaan ekspor sebuah produk ke Amerika dan akhirnya ketika dilakukan cek, wah
ternyata ada zat radioaktif yang terdapat pada udang kita saat itu konteksnya. Dan ternyata setelah ditelusuri ini ada paparan semacam zat radioaktif yang ada di Cikande. Dan akhirnya sampai saat ini masih ditelusuri seperti apa sebenarnya sumber ini bisa memapari beberapa beberapa lini usaha yang ada di sana pada akhirnya. Sampai saat ini juga masih dilakukan pendalaman, penyidikan begitu oleh pihak kepolisian dan otoritas terkait soal adanya pencemaran zat radioaktif di sini. Kita akan terhubung bersama Mas Iqbal. There you go. Kita akan ngobrol sama Iqbal, Muhammad Iqbal dari jurnalis detik.com yang ada di Cikande mestinya. Diulang ya. Selamat sore Mas Iqbal. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Pocut. Betul sore. Yes. Mas Iqbal, ini soal paparan radiasi CS137 sebutannya ya yang ada di kawasan industri Cikande. Mungkin boleh diupdate ke kita, saat ini kan masih dalam tahap penyidikan ya kalau nggak salah untuk bisa ditelusuri sumbernya, atau apa saat sejauh ini update yang bisa dikabarin ke kita Mas Iqbal? Ya betul Mas Edo dan Mbak Pocut. Senin kemarin memang Kementerian LH bersama Polda Banten dan jajaran pemerintah daerah terkait Provinsi Banten dan Kabupaten Serang ini menggelar apel terkait penanganan pencemaran radioaktif jenis cesium 137. Ini lintas sektoral ini ingin mencoba memetakan dan mensosialisasikan terkait bahaya pencemaran zat radioaktif yang terjadi atau yang mencemari kawasan industri modern Cikande dan beberapa wilayah sekitarnya, karena memang kawasan ini berdekatan dengan pemukiman warga di Kabupaten Serang. Ini hasil dari apel kemarin, Menteri LH mengatakan bahwa kasusnya untuk penanganan kasus dari sisi kasus hukumnya ini sudah dinyelidikan ke penyidikan per hari Senin kemarin atau 13 Oktober kemarin. Ini sudah tahapan yang adalah Baik Mas Iqbal, juga boleh kita perbaiki dulu, tadi suaranya sempat putus-putus jadi informasinya tidak jelas kami bisa dengarkan. Boleh dicoba sekali lagi? Ya, Baik Mas Iqbal, kita tunda dulu, kita tahan dulu karena seperti ada kendala teknis tadi di suara sambungan dari Mas Iqbal sendiri ya. Tapi tadi sempat disebutkan bahwa memang ini sudah sejak Senin kemarin dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian dan ada beberapa wilayah kalau nggak salah sudah dilakukan penyisiran untuk upaya dekontaminasi gitu supaya tidak makin tersebar nih yang namanya paparan radiasi cesium 137 ini. Ini ngeri banget sebenarnya Cut. Yes, betul, bayangin ada zat radioaktif yang kemudian terpapar di sebuah lingkungan begitu ya yang juga berbahaya buat kita, walaupun memang ini sudah diantisipasi dengan dilakukan penyisiran, dilakukan upaya dekontaminasi, tapi ini terbukti bahayanya itu juga dilihat dari ada beberapa wilayah yang juga akhirnya diblok tuh untuk bisa dibatasi gitu. Dan juga kan udang kita sampai dibalikin kan dari Amerika karena nggak lulus screening gitu karena menyimpan kandungan radiasi cesium 137 ini yang juga tidak lolos dari FDA pada akhirnya. Dan kalau nggak salah nggak cuma udang loh yang juga terpapar. Ada produk lainnya juga kalau nggak salah yang juga ikut terpapar gitu. Let's see. Coba apa? Salah satunya itu kemarin yang ikut terpapar itu juga adalah. Berarti makanan ya? Makanan juga termasuk cengkeh ya benar. Cengkehnya Indonesia juga ikut terpapar yang dari Cikande nih. Kita nanti pengen tahu juga soal sebenarnya kronologi pada akhirnya ditemukan sumber radiasinya itu di Cikande seperti apa. Kita juga pengen update nanti sama Mas Iqbal ya. Yes, kita lagi reconnect banget.
nih. Betul. Oh iya, tapi penasaran deh, ini tuh sebenarnya sumber cemaran ini itu dari limbah besi atau kebocoran pelimbahan di sekitar kawasan tersebut Betul. gitu. Kita juga mau tahu itu karena itu kan penting ya buat kita, dan radiasi kan lumayan bahaya banget loh. Bahaya, Apalagi tadi juga sempat ngelihat sempat riset bahaya-bahaya dari zat cesium 137 ini apa aja. Coba. Itu dampak jangka panjangnya, dampak jangka pendeknya itu juga cukup berbahaya bagi kesehatan, bahkan sampai ke kematian juga bisa menjadi sebuah probabilitas gitu. Kita coba sambungkan lagi dengan Mas Iqbal. Selamat sore Mas Iqbal, boleh kita coba lagi? Nah, sore Mas. Kita coba ulang kembali Mas Iqbal. Ini suaranya sudah jelas kembali, mudah-mudahan bisa tetap steady ya. Soal bagaimana ini dilakukan upaya dekontaminasi tadi, termasuk ini sudah dilakukan upaya dekontaminasi dan sudah dilakukan penyidikan tadi disampaikan Mas Iqbal per hari Senin kemarin. Boleh diulang kembali Mas? Iya, atau 13 Oktober kemarin Kementerian LH bersama jajaran terkait dari mulai Polda Banten, Polres Serang, Pemprov Banten, kemudian Pemkab Serang ini melakukan apel bersama terkait penanganan pencemaran radioaktif jenis cesium 137. Nah ini memang sudah beberapa kali Kementerian LH dan jajaran terkait termasuk Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan ini melakukan upaya-upaya dekontaminasi dari mulai awal diketahuinya pencemaran zat radioaktif ini di kawasan industri di Cikande. Ini Kementerian LH sudah langsung melakukan upaya penyelidikan dari mulai dugaan salah satu perusahaan di kawasan industri modern Cikande ini yang diduga menjadi sumber pencemaran, dan perusahaan yang dinyatakan oleh pihak Amerika Serikat itu mengandung zat radioaktif dan kemudian produknya ditolak. Ini Kementerian LH beberapa kali, setidaknya kalau boleh saya hitung itu sekitar 3-5 kali Menteri LH sudah melakukan atau memimpin langsung penanganan pencemaran zat radioaktif di Cikande ini. Dan dari mulai kepolisian yang diturunkan adalah dari Brimob begitu, yang memang terbiasa menangani terkait pencemaran radioaktif ini. Nah, ini sudah sekitar 1 bulan lebih penanganan pencemaran zat radioaktif ini, dari mulai penutupan jalan ataupun pemberian garis polisi atau polis lain begitu untuk agar masyarakat tidak melewati garis-garis yang diduga tercemar zat radioaktif ini. Begitu Edo dan Pocut. Mas Iqbal, mungkin boleh diceritain nggak ke kita soal bagaimana akhirnya paparan radiasi ini bisa menyebar begitu? Ya, ini hasil dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa menyatakan bahwa awalnya memang ditemukan di salah satu perusahaan sebagai sumber atau diduga kuat menjadi sumber pencemaran. Nah, ini perusahaan ini memang perusahaan yang bergerak di bidang peleburan besi begitu. Nah, limbah-limbah besi ini kebetulan perusahaan ini pabrik peleburan besi begitu, dan bahan bakunya atau barang-barang besi bekas ini itu diimpor dari negara lain gitu, dari luar Indonesia. Nah, ini kemudian serbuk-serbuk atau dari limbah itu ada terdapat atau ditemukannya kandungan zat radioaktif itu begitu, Mas Edo dan Mbak Pocut. Okay. Jadi serbuk-serbuk ini yang tercecer? Ya, kemungkinan hasil penyelidikan Kementerian LH dan pihak kepolisian itu menemukan seperti itu, dan kemudian ini zat-zat yang memang ukurannya mikromilimeter begitu memang tidak terlihat, ini menyebar lewat udara dan kemudian juga mencemari lingkungan di sekitar ya, di darat begitu. Dan akhirnya pencemaran ini melebar sampai ke permukiman warga karena memang pencemarannya melalui udara dan bisa melalui saluran air begitu. Termasuk tanah juga ya? Karena katanya cengkeh Indonesia juga ikut
Ditolak tuh sama Amerika gara-gara mengandung cesium 137 tadi. Betul, karena memang ini bisa kandungan zat ini bisa menyerap ke dalam tanah dan bertahan cukup lama begitu. Ini masih menunggu hasil laboratorium dari pihak BRIN dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir gitu, Mas Edo dan Mbak Pocut. Oke, jadi sampai sekarang udah berapa titik nih Mas yang terkontaminasi nih yang udah bisa diidentifikasi? Catatan Satgas Penanganan Radionuklida ini mencatat bahwa ada sekitar 10 titik yang tercemar begitu, jadi tersebar-sebar. Jadi 10 titik ini memang boleh dibilang berdekatan, tapi lokasinya berbeda-beda gitu. Ada beberapa titik di tanah yang petugas menemukan itu ada ceceran atau diduga kuat itu menjadi ada terdapat zat radioaktif jenis cesium 137 ini, dan kemudian oleh petugas itu dilingkari dan diberi garis pembatas begitu agar tidak dilintasi oleh masyarakat. Jadi buat warga-warga yang berada di titik-titik tadi gimana Mas? Apakah dievakuasi atau seperti apa? Nah ini proses evakuasi masih dalam pendataan. Pemerintah kabupaten khususnya dan dinas kesehatan masih melakukan pendataan berapa warga yang terdampak dari pencemaran radioaktif ini. Dari catatan pemerintah kabupaten, jumlah warga di kecamatan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang ini sekitar 200.000 warga. Cuman memang ini yang terdampak masih dalam tahap proses pendataan. Akan tetapi ada beberapa pekerja yang memang diindikasikan pekerja di salah satu perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran itu, ini terbukti itu mereka terpapar zat radioaktif jenis cesium 137 ini, begitu. Sorry Mas, tadi berapa warga Mas yang ada di titik-titik itu? Sudah ada datanya kah? Di Kecamatan Cikande ini sekitar 200.000 catatan dari pemerintah Kabupaten Serang begitu. Ini tapi yang terdampak atau terpapar, apakah terpaparnya tingkatnya tinggi ataupun rendah, ini masih dalam pendataan dan dilakukan dekontaminasi di wilayah-wilayah yang kemudian bisa dibilang ini menjadi ring 1 di sumber pencemaran zat radioaktif itu begitu, Mas Edo dan Mbak Pocu. Oke, nah jadi rencana ini sebenarnya mau dievakuasi ke wilayah khusus kayak kasus-kasus pertama COVID gitu ya Mas? Ya betul, pemerintah dan Satgas ini masih melakukan pendataan mana daerah yang menjadi zona merah paparan zat radioaktif ini, dan ini kemudian yang masuk wilayah-wilayah yang masuk zona merah ini kemudian didata berapa jumlah korban pencemaran zat radioaktif ini yang nanti akan direlokasi. Nanti pemerintah rencananya akan merelokasi ke salah satu gedung di sekitar Cikande itu, dan pihak kepolisian juga telah menyiapkan salah satu gedung yang akan digunakan untuk relokasi warga. Nah nanti warga-warga yang berada di zona merah itu pemerintah mengklaim bahwa akan menyediakan semua fasilitas, dari mulai fasilitas kesehatan, pendidikan, dan biaya hidupnya itu ditanggung begitu, Mbak Edo dan Mas Edo dan Mbak Pocut. Tapi sampai saat ini berarti belum ada yang dievakuasi ya? Belum Mas, masih penanganan saja. Dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat itu memberikan semacam obat-obatan begitu untuk kayak seperti mengobati atau menangkal begitulah dari paparan zat radioaktif ini. Sudah ada yang terdampak berarti dari warga setempat yang berada di sekitar lokasi? Sudah ada Mas beberapa terutama di zona merah ya, yang memang berdekatan atau pencemaran zat ini memang besar begitu. Makanya kemudian oleh Satgas disebut zona merah karena memang paparan zat radioaktifnya ini itu banyak begitu, karena memang Kementerian LH juga menyebut ini 300.000 kali lipat zatnya yang memang bisa ditoleransi oleh keadaan sekitar atau oleh tubuh manusia begitu, Mbak Mas Edo dan Pak Pocut.
Nah, Kak, Mas, aku mau nanya kalau misalkan reaksi yang muncul dari tubuh yang terdampak itu seperti apa? Bisa diulangi, Pak? Reaksi yang muncul dari orang yang terdampak sama paparan radiasi ini apa Mas misalnya? Apakah mungkin muncul Oh ini ruam-ruam ya, atau batuk-batuk atau seperti apa? ya gejalanya memang tidak begitu terasa ya hari ini. Hmm. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan terkait juga masih belum merilis bagaimana dampak pastinya terkait zat radioaktif ini. Tapi beberapa warga di sekitar memang sudah mulai ada keluhan kayak semacam terserang influenza begitu, batuk-batuk, dan itu disediakan beberapa jenis obat dari otoritas terkait untuk mengobati keluhan-keluhan itu begitu. Iya, dan juga bahkan kita dapat informasi juga dari Menteri Kesehatan gitu ya bahwa dari 9 pasien setidaknya yang sudah dikabarkan terkena paparan zat radioaktif ini juga mendapatkan penanganan khusus gitu, bahkan memberikan obat yang secara khusus diimpor begitu dari Singapura begitu ya. Saking mungkin juga untuk bisa membantu penguraian dari zat radioaktif tadi. Dan Kementerian Lingkungan Hidup juga menyampaikan bahwa zat ini katanya juga bisa larut ya Mas ya dalam air ya, dan juga berpotensi terbawa oleh udara juga sehingga perlu dikendalikan dengan baik begitu. Betapa berbahayanya zat ini bisa melebar atau terpapar dengan lebih luas lagi begitu. Mas Iqbal? Betul, ya betul Mas Edo. Apa ada imbauan buat warga terkait hal itu? Apakah ada himbauan untuk warga, Mas Iqbal, terkait hal tersebut? Mas Iqbal bisa dengar kami? Ya, bisa diulangi Mas Edo dan apakah ada imbauan untuk warga Mas terkait yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu bahwa zat ini bisa terbawa oleh larut dalam air dan juga terpapar melalui udara juga, bahkan debu juga. Ya, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup memang mengimbau, dan pemerintah daerah setempat mengimbau bahwa untuk warga sekitar ini dimohon untuk bersabar dulu karena memang masih penanganannya masih berlanjut, dan imbauan yang pastinya adalah warga sekitar khususnya yang di zona merah dan paparan radiasinya itu sangat tinggi ini mengurangi aktivitas mereka, dan memang zat ini memang bisa larut ke dalam air dan tanah begitu. Nah ini ada beberapa temuan di daerah zona merah itu memang karena masyarakat memang awam terkait zat radioaktif ini, mereka ya beraktivitas seperti biasa. Akhirnya pemerintah dan Satgas itu setelah melakukan penyelidikan dan dekontaminasi, disosialisasikanlah ke warga agar tidak melewati garis-garis dan atau tanda-tanda yang memang sudah diberikan oleh Satgas dan pihak-pihak terkait bahwa di tempat ini atau di depan rumah warga atau di saluran air ini memang terpapar zat radioaktif gitu Mas Edo dan Mbak Pojot. Jadi diminta menjauhi area-area yang sudah dibatasi begitu ya, jangan sampai beraktivitas di area tersebut. Terakhir mungkin soal proses dekontaminasi, Mas Iqbal, apakah ada informasi soal seberapa lama proses dekontaminasi ini akan berlangsung? Bisa diulangi, mohon. Soal dekontaminasi, proses dekontaminasi yang saat ini sedang dilakukan gitu untuk membersihkan paparan atau zat-zat radiasi yang saat ini masih ada di sana, itu berapa lama infonya berlangsungnya, Mas? Nah ini rentang waktunya penanganannya belum pasti, tapi Kementerian LH dan pemerintah Provinsi Banten itu akan berupaya untuk mensterilkan atau dekontaminasi itu sekitar dalam jangka 2 bulan ke depan, artinya sampai akhir tahun permasalahan ini sudah beres, dan kemudian ini nanti akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah di kawasan itu, termasuk juga kendaraan-kendaraan dan pabrik-pabrik
yang ada di situ ini akan dekontaminasi oleh pihak terkait dan ini ditargetkan akan selesai 2 bulan mendatang gitu. Sambil menunggu itu proses dekontaminasi terus berjalan begitu Mas Edo dan Mbak Pocut. Siap. Oke, baik. Semoga baik-baik aja ya, Ya, proses amin. penanganan di sana, nggak ada Amin. warga yang lebih lanjut terpapar begitu juga dengan Mas Iqbal yang ada di sana. Terima kasih Mas atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Terima kasih. Sore Mbak. Dan Jadi kalau bicara soal zat radioaktif cesium 137 ini ya, ini gue kutip dari Detik Health soal risiko kesehatan Ya. yang mengintai. Ini ada beberapa di antaranya bahaya kesehatan yang mengintai ini karena CS137 ini bisa menyebar ke jaringan otot dan juga organ. Oh. Paparan jangka panjang itu dikaitkan dengan risiko kanker akibat kerusakan DNA dan juga perubahan kromosom, kemudian gangguan sistem reproduksi dan kesuburan, dan juga dampak pada anak-anak termasuk peningkatan risiko bayi lahir dengan berat rendah seperti yang tercatat pasca Fukushima itu katanya, kata Detik Health. I see. Dan ternyata Bahaya ini sih. juga si cesium 137 ini katanya dalam jumlah besar itu digunakan dalam sterilisasi medis, kemudian perangkat terapi radiasi medis untuk ngobatin kanker, pengukur industri yang mendeteksi aliran cairan melalui pipa, termasuk juga untuk perangkat industri lain mengukur ketebalan material seperti kertas, film fotografi atau lembaran logam. Ini benar-benaran sesuatu yang mengerikan sebenarnya kalau Ya, misalnya kita tahu setuju. film atau series Chernobyl tuh kayak gitu-gitu. Paparan radiasi itu sebahaya itu kalau misalnya dia mencemari sebuah lingkungan gitu. Ya. Dan kalau lagi-lagi masih mengutip dari Detik Health, ada 2 kelompok yang paling rentan terkena dampak dari paparan radiasi cesium 137 ini. Oke, siapa Dosen kan ya? Fakultas Kedokteran IPB University, Dr. Laila Rose Foresta mengatakan ancaman zat radioaktif tidak cuma berdampak langsung pada kesehatan, tapi juga menimbulkan risiko jangka panjang hingga mempengaruhi generasi mendatang. Radiasi ini nggak punya bau, nggak punya rasa, nggak punya warna. Tapi jika jumlahnya sangat tinggi, tubuh bisa langsung memberi tanda. Misalnya kayak tadi reaksi tubuh yang lo tanya Cut, luka bakar pada daerah kulit yang terkena, Oke. atau rasa mual, muntah atau lemas hanya beberapa jam setelah terpapar. Nah, efek stokastik yang bisa timbul itu katanya kelompok paling berisiko atau paling rentan terhadap paparan radiasi ini adalah anak-anak dan ibu hamil. Jadi mungkin yang juga didahulukan untuk diselamatkan nanti bisa yang anak-anak dan ibu hamil ya. Iya benar, di lingkungan tersebut anak-anak dan ibu hamil. Mudah-mudahan bisa cepat segera selesai proses Amin. dekontaminasinya, evakuasinya juga berjalan dengan baik dan tidak ada Amin. korban lebih lanjut. Termasuk amit-amit kita bisa juga nyebar itu sampai ke mana-mana. Waduh, Malah bisa ke air juga kan, Iya, bisa iya, ke udara juga. Iya, Ya makanya kayak jangan. COVID deh jadinya. Jatuhnya Amit-amit. iya. Apa jangan-jangan Gini dulu pada 3 kali. lagi flu gara-gara itu ya? Iya lagi banyak Iya, banget lagi banyak flu kan. banget flu kan, terus gak sembuh-sembuh. Betul. Batuk. Terus flu. orang-orang bilangnya jadi gini, kayak COVID kemarin gitu. Kayak COVID Karena kemarin, iya. gejalanya emang simptomnya banyak kayak COVID. Bahkan sampai nggak bisa ngecap dan juga ngirup, cium. Iya. Kan di Malaysia sampai gak sekolah kan tuh gara-gara itu. Serius. Ih, Tak apakah begitu? Aduh, jadi Cemana takut. nih? Apa jangan-jangan, tapi jauh banget kalau sampai sana Pak. Iya kan? Janganlah. Jangan, Kita ya. break dulu ya Detikers, kita menenangkan diri dulu. Detikers juga boleh ikutan ngopi. Boleh snacking, ngopi dulu. ya, istirahat boleh. dulu, Silakan. stretching dulu. Ini udah jam 4 sore juga. Yes. Habis ini kita akan menutup market bersama dengan teman-teman dari Mega Capital Securitas. Habis ini tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, kebanyakan ngomong nih gua.
Welcome back to Detik Sore. Dan itu tadi sentimen market untuk hari ini. Asik ya musiknya tadi ya. Seru ya, harusnya kita bikin koreo juga ya. Tapi yang ada gini-gininya. Oh, karena mau ngomongin duit Ngomongin Duat lagi. duit gitu. Dan seperti biasa kalau misalnya kita komen kayak gini, kita gak berdua doang. Betul. Ada Ada siapa? 50 orang lainnya depan kita ya. Wah, saya 50. Masnya ada 50 nih. Ini satu baru. 49-nya mana? 49-nya nggak kelihatan. Iya. Aku. Supranatural. Supranatural. Ada Mas Haikal dari Mega Capital Sekuritas di sini. Halo. Halo, Economist. apa kabar Mas? Baik dong. Kok gitu sih nanyanya? Gue Pakai gini-gini tadi. Apa kabar Mas gitu? Itu gesture baik. Apa kabar Mas? Nah jawabnya harus kayak gitu. Nggak mau. Harus Baik dong. kayak gitu. Baik. Gitu dong. Ayo dong, coba dong. Enggak, itu apa jejak digital ngeri. Ketahuan nanti aslinya Mas Haikal. Aduh. Mas Haikal, Yes. apa kabar? Balik lagi. Enggak, maksudnya apa kabar market kita? Ini kemarin sempat anjlok kan? Betul, betul. Ya market kan kemarin udah 2 hari berturut-turut nih. Dia kemarin sempat turun hampir 2%, kemarin min 0,19%, tapi asingnya keluar setiap hari hampir 1 triliun lebih Betul. gitu. Oke. Kemarin terakhir 1,43 triliun, sebelumnya juga sekitar 1 triliunan gitu. Dan untuk hari Senin tuh sebenarnya fear-nya itu Trump lagi sebenarnya yang usut ya. Orang nggak ada kapok-kapoknya gitu ya. Dia pengen netapin tarif 100% ke China gitu gara-gara Cina mau ngelimitasi ekspor rare earth ke US gitu. Dan ya udah habis itu market langsung turun sampai 2%-an. Terus kemarin juga masih fear-nya ke follow up dan sekarang ya mulai rebound lagi. Dan kalau di market di Indonesia sendiri sebenarnya yang lagi menarik banget selain di equity market, walaupun equity market kemarin lumayan turun, bonds marketnya yang lagi all time high sekarang. Kenapa tuh bonds kita bisa all time high? Reason dari bonds market kita bisa all time itu salah satunya adalah dari liquidity yang very ample di banks kita. Oke. Plus Terima kasih Pak Purbaya dong. Ya bisa. Iya bisa. Ya kemarin kan udah sebelumnya sebenarnya sebelum diinjeksi Pak Purbaya itu likuiditasnya udah lumayan, udah Betul. oke. LDR udah di bawah 90%. Plus dikasih injeksi lagi, jadinya makin banyak lagi berlimpah banget likuiditasnya. Nah, banks ini yang jadi masalah dari supply side-nya udah banyak nih duitnya, tapi di demand side-nya di orang-orang yang meminjamnya masih dikit. Nah, karena banks-nya ini pusing nih, duitnya mau didisperse kemana dibanding dia maksain ngasih loan dan loan-nya itu ternyata terlalu risky dan bisa nyebabin non-performing loan-nya naik, lebih baik Masuk dia ke bonds. masukin ke bonds saja. Oh, Betul. emang boleh sama Pak Purbaya? Nah, jadi begini. Ya tergantung bank aja ya kalau emang bisa ini ya. Kan misalnya Kosofannya. anggap aja nih, kan emang nggak boleh sebenarnya dimasukin ke sun pemerintah, tapi anggap aja misalnya suatu bank punya duit 80 triliun, dikasih duit 20 triliun, yang nggak boleh dipakai itu duit yang 20 triliun ini, tapi 80 triliun sisanya bisa dipakai. Oke. Jadi kayak realokasi jadinya dari duit yang katakanlah dari duitnya Pak Purbaya itu buat kredit semuanya. Tapi duit yang tadinya jadi likuiditas bank tuh yang tersisa sebelum masuk 200 triliun itu dipakai buat masukin ke bonds gitu. Atau bisa juga kalau suatu banks itu kan ada giro wajib minimum. Betul. Ya. Jadi minimal duit yang harus ada di banksnya itu. Ya bisa aja 20 triliun itu ya diparkir aja. Sisanya juga jadi bebas aja bisa dipakai kemana aja. Gitu. Jadi ketakutan-ketakutan kita soal dampak negatif dari guyuran 200 triliun dari Pak Purbaya kemarin nggak kejadian nih sampai hari ini ya. Sebenarnya lebih ke belum kelihatan sih sebenarnya. Belum kelihatan. Karena kan salah satu resikonya dari liquidity flush di monetary sector itu adalah di inflasi sebenarnya. Dan kalau inflasi transmisinya nggak bisa directly, misalnya di September diguyur, nggak bisa langsung Oktober November, mungkin bisa 4 bulan 5 bulan ke depan baru berasa. Kayak contohnya BI rate cut Januari gitu, waktu Januari terus kemarin juga sempat 3 kali berturut BI rate cut, efek ke money supply-nya juga nggak langsung kan. Dia lag sekitar 4 sampai 5 bulan. Jadi tipikal dari monetary policy itu selalu kayak begitu. Transmisi ke real sectornya ada lagging mungkin sekitar 3 sampai 5 bulan lah gitu. Oke, jadi belum bisa dilihat juga sekarang karena Pak Purbaya juga baru menjabat 1 bulan ya, Betul. baru kemarin manversary-nya. Ya semoga aja harapannya dari likuiditas yang diinjeksi ini itu nantinya ujungnya bisa transmisi ke real sector ya, ke loan. Jadi nggak cuma ke financial market gitu. Jadi nggak perlu nunggu family office dulu ya.
Kok ketawa doang sih Mas? Gak ada respons lain kah selain ketawa? Gak mau dia. Hari ini tuh ISG moncer banget loh karena naiknya hampir 1%, 0,91% ya di jam 16.16. Iya. Udah 8.100 lagi walaupun memang kita berapa ya all time high-nya Mas? 8.300. Salah ya. Memang ini cuma jadi pelengkap aja memang di sini. It's always been like that. Ceritanya biar tahu kayak gimana bentuknya. Iya, berapa sih Mas ATH kita? Kemarin sempat udah 8.200 sih, tapi sekarang balik lagi ke 8.100. Kita bukannya sempat 8.300 ya? Iya, mepet-mepet, tapi kalau buat closingnya di 8.200-an sih tertingginya. Oke. Ini barengan nih sama harga emas yang saat ini juga berkali-kali cetak rekor. Iya. Ada ini nggak relevansi bagaimana pergerakan IHSG dengan juga harga emas saat ini? Kalau sebenarnya ngomong-ngomong sama emas itu kan dari pertama kali dari awal tahun saya sempat ngasih semacam frasa lah di sini. Kalau misalnya orang bilang cash is king, mungkin di era ini gold is god. Oh, gold is god. Gold is god. Semua negara berlomba-lomba nambah cadangan emasnya. Betul. Jadi untuk pertama kalinya ya. Jadi semenjak tahun 1996 reserve di banks itu mostly itu di bond sebenarnya di USD. Tapi di tahun ini itu mulai terganti lagi. Yang paling banyak itu gold. Nah, kenapa? Reasonnya pertama si USD itu udah di ratingnya udah downgrade ya gara-gara fiscal deficit bla bla bla. Gara-gara BRICS. Nah, BRICS juga gara-gara dulu kan mungkin sekitar 20 tahun terakhir landscape dari geopolitics itu unipolar, semua di US. Nggak ada tandingannya US sudah menang Cold War. Sekarang udah ada challengernya. Nah, challengernya ini dia juga nggak mau dong asetnya paling banyak ada di USD. Otomatis dia nge-switch, nge-diversifikasi tadinya yang berbasis USD, jadi ya ke gold aja yang lebih netral gitu sebenarnya secara kepemilikan dari suatu negaranya. Oke, ngomong soal Challenger, udah nonton belum Mas film Challenger? Belum lagi. Tahu kan tapi? Enggak lagi. Harus nonton, lo udah nonton belum? Belum. Yang main Zendaya, pacarnya Spider-Man. Parah nonton nanti deh. You should watch, it's a very good movie. Oke. Anyway, kalau rupiah, rupiah hari ini. Kalau rupiah sebenarnya itu ketolong lagi kan walaupun kemarin ada capital outflow dari equity market, tapi bondsnya ini lumayan kencang banget nih sebenarnya walaupun kalau bonds market tuh sebenarnya tricky-nya dia data capital outflow. Ini bondsnya surat utang pemerintah ya? Surat utang pemerintah. Itu nggak bisa di track daily, jadi dia lagging 4-3 hari. Jadi kemarin tuh nggak tahu deh sebenarnya apakah ada asing masuk atau purely dari domestic driven gitu. Tapi kalau misalnya melihat pergerakan rupiahnya yang kemarin cukup stabil dan masih menguat tipis, ya kemungkinan ada kepemilikan dari asingnya juga sih gitu yang masuk. Atau mungkin ya BI sebenarnya masuk juga. Who knows? Masuk ke equity alias pasar modal gitu. Soal ISG yang hari-hari ini masih tetap terus dalam tren menguat gitu ya. Masih stay di 8.100-an. Apa aja terpantau sejauh ini saham-saham yang berhasil mencuri? Kalau dari segi karakteristik sih sebenarnya di market kita tahun ini yang rally adalah saham yang non blue chip ya. Non blue chip? Non blue chip kan. Jadi kayak saham-saham Konglo gitu yang naik semua. Dan ataupun saham-saham sebenarnya yang punya story di belakangnya. Misalnya seperti kayak Danantara mau masuk ke kayak Garuda gitu. Kemarin kan Garuda langsung naik. Jadi story ini beda ya sama gorengan ya? Iya, lebih ke story base aja. Story base, dibandingkan dengan blue chip yang emang ada di LQ45. Tapi lumayan agak tricky dong jadinya. Walaupun memang pasar modal selalu tricky sih ya. Maksudnya dengan adanya sentimen dari apa tadi namanya yang cerita story tadi dan juga saham-saham milik orang-orang kaya ini yang berpotensi gorengan ini jadi malah lebih tricky buat investor retail untuk bisa berselancar di pasar modal. Artinya apakah jadinya sarannya di situasi yang sekarang orang disarankan untuk bisa lebih tahan gitu untuk bisa invest di equity? Kalau saya sih ngelihatnya emang kalau di tahun ini saham-saham yang emang lagi stellar itu emang saham-saham yang Konglo gitu. Tapi kalau untuk kedepannya saya tetap percaya kalau apa yang naik gak bakal naik selamanya, apa yang turun juga gak bakal turun selamanya gitu. Dan it's a reminder. Dan
ya kalau katanya Benjamin Graham kan, kalau in the short run si pasar modal tuh kayak voting machine gitu, kayak kita kan milih kadang anggota DPR aja nggak tahu anggota DPR siapa gitu, bisa ngasal atau kan berdasarkan sentimen aja. Tapi kalau udah in the long run itu bakal kayak mesin timbangan gitu, jadi bakal masuk ke mendekati ke nilai intrinsic value-nya lagi. Jadi ya kemungkinan sih kalau menurut saya pribadi di tahun-tahun ke depan saham-saham yang emang punya fundamental yang bagus tetap bakal bisa naik gitu. Walaupun bukan sekarang gitu. Kalau misalnya emang yang butuh ataupun pengennya cepet-cepet aja ya nggak bisa sebenarnya. Kalau mainnya di fundamental harus dari narasi, story ataupun ya dari sebenarnya lebih ke story perusahaan sih sebenarnya. Story perusahaannya gimana, siapa yang di belakangnya yang mau naik atau apa gitu. Oh itu yang ngaruh. Kalau sektoral ada nggak Mas yang bisa di share ke kita soal seminggu terakhir saham apa yang paling banyak diburu? Kalau mungkin kalau saya lebih tertarik mungkin di minggu ke depan mungkin yang lagi yang bisa dilihat. Kan tadi malam banget si Trump sama Scott Bessent kan baru ngebalas ancamannya dari China gitu kan. Kayak China pas mau ngebalas 100% dia ngeremehin US nggak berani nih kalau misalnya di sebenarnya tarif 100%. Karena dia tetap mikirin volatilitas marketnya bla bla bla. Nah si Trump ini tuh kemarin mencanangkan satu rencana kebijakan, dia itu pengen melarang ekspor minyak goreng ke China. Nah kalau kayak begitu otomatis sebenarnya supply minyak goreng ke China itu kan bakal berkurang dan salah satu pilihan yang bisa di shift supply-nya kemana salah satunya ke Indonesia. Jadi mungkin ke depan CPO mungkin bisa bakal mendapat sentimen positif sih sebenarnya dari sentimen dari global ini kalau menurut saya. CPO ya? Iya. Oke, menarik tuh. Oke, Mas Iqbal, terima kasih. Haikal. Salah Mas Iqbal yang tadi ini. Bener. Lo ada Iqbalnya nggak tapi? Enggak. Oh ya udah maaf kalau gitu Mas Haikal. Atau dia nyanyi deh kalau nggak biar jadi Iqbal. Mungkin. Oh ya bisa. Enggak. Nggak mau ya. Oke. Mau nyanyi apa nari? Kok lebih parah? Atau mau acting? Atau mau pantun? Ini udah acting nih sebenarnya. Aslinya gimana? Asli gimana? Jangan dong, jangan. Dia bener-bener gak mau loh. Ditonton sama bosnya soalnya. Apa ditonton sama pacarnya? Oh ya bisa. Ditonton sama orang tua. Halo mama gitu dong. Hai udah. Acara apa sih ini? Dari acara market jadi acara gini ya. Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar, sore-sore ambiar sekarang. Oke kalau gitu Mas Haikal terima kasih banyak ya udah mampir ke sini. Jangan kapok, takutnya minggu depan jadi kapok. Takut nih. Disuruh joget, tiba-tiba minggu depan udah koreo. Dia nyiapin kayaknya. Iya. Wah jaga-jaga nih ternyata gue dimintain ternyata. Iya kan. Kali-kali gue kasih surprise kali ya gitu kali ya. Iya kita sih berharapnya gitu ya. Iya kita nantikan aja, ada aja waktunya itu. Iya. Kalau gitu abis ini kita akan ngomongin apa Pak? Banyak. Enggak dong, kita akan ngomongin bola. PK. Ya PK benar, PK. Inspektur PK. Abis ini ada Tikars kita akan bergabung di The Hat Trick. Yes. Udah tahu kan Mas, Patrick Kluivert tahu pisah jalan. Berpisah. Tahu. Seneng nggak? Atau sedih? Emang Patrick Kluivert saya nggak gitu suka sih sebenarnya. Sukanya ini ya, Edir Good Johnson ya? Johan Cruyff. Iya. Tua juga dia ternyata. Kita kembali lagi saat lagi Detikers yang kemana-mana tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gitu dong. Lanjut. Welcome to Detik Sore The Hat Trick. Gak cuma gol-golin. Bener sih. Iya, gak cuma gol-golin tapi kita juga atur ritme permainan. Betul, keren. Pelatihnya Bapak. Ih, parah gue mah football manager gue. Wih, gak nyangka. Dan kita gak berdua doang, kita udah ada Mas Lukas dari
Detik Sport. Yes. Kok kita kayak ini sih kayak program-program anak-anak gitu. Nah. Ini kita Mas harus ketawa-ketawa kayak gitu loh. juga. Hah? Kok ketawa-ketawa sih? Padahal kita kan habis Habis gagal kehilangan lolos. pelatih ya? Enggak, Iya, kita habis kehilangan Piala Dunia. Oh, pelatih. iya. Kita habis kehilangan Kalau gagal pelatih lolos kita. mah Udah seminggu udah ya. move on lah ya. Udah 5 hari. Udah kayak move on. let go Iya. gitu. Sekarang gitu kita kehilangan Harus menatap ke pelatih. depan gitu ya. Betul. Iya. Siapa lagi dong yang melatih kita? Nanti kita Timnas cari dulu. kita. Kita cari seleksinya jangan pas wawancara hari Natal. Oh, jangan pas hari Natal ya, jangan pas teman-teman di libur. PSSI ya. Nanti kan yang datang langsung diterima. Betul. Padahal yang datang cuma satu. Betul. Kalaupun dia datang di hari, kalaupun wawancara dilakukan hari Natal, pastikan dia Dilihat CV-nya. lihat CV-nya Iya, juga, iya. dilihat juga rekam jejaknya. Iya. Ya, jangan hanya bermodal nama populer. Dan atau jangan hanya popularitas. karena dia terbukti niat untuk mendapatkan posisi menjadi pelatih timnas Indonesia dengan datang di hari Natal. Oh, niatnya gitu. Ini kita lagi ngomonginnya kayak soft spoken ya. Luar biasa loh. Jadi memang benar kabar boleh dibilang pemecatan gak sih? Ya, Atau iya. bisa jalan atau Pemutusan gimana? kerja. Sama aja sih, pemutusan kontrak kan juga sama Kan aja. pecat kan jatuhnya kan Ya itu. sebenarnya pecat atau nggak pecat itu cuma masalah pilihan bahasa aja sih. Iya. Iya. Berita pemecatan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas sepak bola Indonesia Mm-mm. pada siang tadi itu sebenarnya cukup mengejutkan walaupun ini adalah harapan mayoritas masyarakat Indonesia katakan atau Ya. mayoritas netizen gara-gara sakit hati gara-gara timnas gagal lolos kan Mas. Bukan mengejutkan juga sih. Bro. Nggak mengejutkan? Nggak mengejutkan sih. Oh, gitu. Karena ya memang hasilnya buruk. Memang udah ada ini ya, Udah ada. kesepakatan Ya. kalau memang gagal. Bukan sih. Karena We're gimana parting pun away juga gitu. ya. Gimana pun juga kan sepak bola sekarang dinilai dari hasil akhir. Betul. Ya udah gitu ya. hasil Oh, ya. akhirnya kan nggak sesuai harapan. Iya. Walaupun Dan menilai dari indikator lain juga tidak cukup baik ya. Iya makanya. Dari sisi permainan pun kita juga nggak bagus. Ya kan. nggak evolve Ya, juga jadi ya. keputusan untuk menyudahi kontrak lebih awal itu ya memang hal yang positif. Kalau misalnya nih ya Mas, kita bikin wawancara imajiner terhadap Patrick Kluivert misalnya. Iya. Kayak kenapa kok bisa kinerja atau capaian timnas atau performa timnas selama berapa bulan dia udah berarti ngelatih? 8 bulan ini. 9. 9 bulan ini tidak cukup baik. Terus Kluivert jawab gini, karena saya tidak cukup banyak waktu untuk Meramu tim. meramu tim gitu, meramu formasi dan mendalami squad gitu sehingga ini adalah squad yang memang sudah terbentuk. Cuma pada akhirnya kita bertanya kan, kenapa harus ganti pelatih kalau memang Iya, seperti ya itu aja. itu. Pergantian pelatih Indonesia kemarin itu di saat yang tidak tepat karena di saat fase-fase krusial betul. dan ya kalau misalnya pelatih yang ditunjuk pelatih barunya lebih bagus dari yang lama itu nggak akan masalah. Ya. Tapi ya ini The sekali thing is, lagi catatan kinerja ketika ditunjuk juga tidak sebaik yang iya. pendahulu Dan- ya. Dan PSSI kan juga udah bilang saat mengganti pelatih itu ini adalah risiko yang harus diambil ya. Keputusan spekulatif itu yang harus mendapatkan ganjaran mahal dengan mimpi kita ke Piala Dunia sirna. Tapi menurut Mas Lukas, kenapa PSSI sespekulatif itu? Padahal kita dekat banget loh itu udah. Walaupun memang ketika STY di akhir-akhir masa kepelatihannya kita ada minusnya gitu ya karena ada kekalahan juga termasuk dari China juga waktu itu ya. Kan yang disebut sebagai awal dinamika tim itu kan kekalahan dari Cina ya. Ya meskipun sekarang juga banyak di-spill nih. Kayak suasana di ruang ganti setelah ganti. lawan Cina itu sebenarnya ada pemain yang disebut pengen stay out. Dan ada juga 2 sosok S yang memegang kendali atas timnas. Siapa sih Nah, S ini? Ya nggak tahu lah. S-nya es batu atau ya, es krim? kita bisa cek aja sih nanti di Instagram banyak kok. Oh, Sosok di itu kolom siapa? komentar ya. Oke. Enggak habis diposting sama Oh, ada di videonya berarti? Andrew Rosiade kemarin Oh, tadi oke. juga Iya. habis spill juga. Bapak Andre, Oh, siap. oke. Terus. Jadi gimana? ya kegagalan ini memang ya udah spekulatif itu tadi karena ya kalau misalnya mau pelatih yang lebih bagus, kenapa nggak lihat CV-nya apakah dia lebih bagus Iya. atau enggak? Mestinya itu udah jadi kalkulasi kan, hitung-hitungan. Dan di daftar pelatih yang sedang nggak punya pekerjaan itu banyak kok yang cukup baik dan lebih baik daripada dari katakanlah kalau Kluivert memang ya. Sintayong dipecat Iya, gitu ya. heeh. Jadi ya itu keputusan yang harus dibayar mahal sih. Mahal banget. Iya. Karena kan juga dibayarnya juga mahal juga kan Kluivert juga kan. Ya 1,2 miliar per bulan. Ada kalau nggak salah. informasi nggak Mas soal
ini kan dia kalau nggak salah di kontraknya 2 tahun ya. 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Nah, ini sekarang kan di terminate kontraknya di tengah jalan. Nah, Apakah itu- kita kasih Itu yang penalti? nggak tahu sih, nggak dijelaskan di pernyataan tadi kan oleh PSSI. Yang bayar gajinya PSSI kan? Iya. Tapi berarti Mas sekarang kita keadaannya nggak punya nih sama sekali Iya, belum ada, pelatih. dan nggak apa-apa juga nggak punya pelatih sekarang karena nggak ada Nggak ajang ada apapun pertandingan juga ya. Oh, jadi sebenarnya masih ya udah santai-santai Iya, aja ya ya, sambil jangan mencari. santai juga, harus kalau mau berprestasi ya segera cari pelatih baru agar persiapan lebih maksimal lagi. Terdekat itu cuma FIFA Matchday bulan November, yaitu kalau kita menyelenggarakan FIFA Matchday dapat lawan misalnya untuk persahabatan. Ya sesegera mungkin sebelum FIFA Matchday itu harus Sama segera. caretaker dulu kali ya. Sama caretaker dulu Nanti juga Arhan bisa. caretaker deh. Dia jadi lempar bola. Atau Indra Safri kan bisa. Oh ya bisa. Tapi ya kayaknya nggak mungkin. Kalau teman-temannya Kluivert yang lain yang juga dari Belanda Oh, yang iya, pada iya. datangin itu Nah ini yang masih tanda tanya itu kan yang direktur teknik dan Iya. Simon Tamata kan. Apakah mereka juga masuk dalam sayang banget. staff itu? Karena memang nggak ada penjelasan yang firm Jadi yang gitu. baru disampaikan di terminate kontraknya adalah Kluivert doang. Kluivert, pelatih U23 dan U20 itu Oke. semuanya udah Dari Belanda tuh dari semuanya Belanda ya. semua dan disudahi semua kontraknya karena memang dinilai nggak perform lah. Tapi direktur kepelatihan lainnya dari timnas senior belum Belum tahu karena diketahui memang nasibnya. memang nggak disebutkan secara gamblang kan, cuman Patrick Kluivert dan para stafnya. dan PSSI belum memberi penjelasan soal itu ya. Iya, dan memang dari kemarin kan belum muncul ke publik ya. Karena Kira-kira Mas bakal gimana nasibnya? si 2 orang ini Iya. belum tahu karena kita harus menunggu penjelasan PSSI yang segamblang-gamblangnya. Atau termasuk dengan yang rumor yang kemarin beredar ya, yang termasuk sosok 2S, bagaimana sebenarnya pemecatan Sintayong dan semua yang menjadi pertanyaan publik itu harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya karena biar nggak muncul pertanyaan lagi nih besok di masa depan gitu. Iya. Biar semuanya clear, lega, dan kalau semuanya dimulai dari nol lagi kan. Ya mulai dari nol ya. Ya kalau sekarang bisa kan kita mulai dari nol karena kita lagi nggak ada Iya. apa-apa, kita bisa mulai dari Ya nggak nol. dari nol juga sih. Kita kan udah terbentuk juga skuadnya sebenarnya. Iya, Nol tuh secara apa? Mental kah? secara kepelatihan, staf pelatihan. Karena memang kalau ada pelatih baru Iya kan pasti sih, ada iya. gaya main baru, ada penyesuaian dengan para Iya, pemain. adaptasinya ya. Iya. Kira-kira butuh berapa lama sih kalau misalnya ada pemain baru untuk kayak Pelatih para baru. pemainnya, pelatih baru, pemainnya untuk beradaptasi? Nah sebenarnya di level timnas itu karena kita nggak ketemu tiap hari ya, Iya. jadi harusnya cepet sih. Dan itu yang menjadi PR sebenarnya. Kenapa pelatih itu harus segera mengenal squadnya, karena ya itu tidak bertemu tiap hari, gimana dia bisa mengimplementasikan gaya main yang dia inginkan, itu yang menjadi tantangan. Dan si- masing-masing siapapun, pelatih punya pendekatan berbeda sendiri-sendiri, mestinya iya. untuk bisa cepat gitu Mas merambut tim ya. Iya, makanya kemarin ada perdebatan 3 back 4 back itu sebenarnya ya gimana, udah di tengah jalan. Nah, harus cepat dan siapa yang harus menyesuaikan ya harus dikompromikan bersama-sama antara tim dan tim kepelatihan kan. Tapi dengar kalau bisa di-share gosip-gosipnya atau mungkin nggak usah gosip deh ya, informasi dari sumber gitu soal bagaimana etos kerja Kluivert sendiri selama melatih timnas gitu. Apakah beliau adalah orang yang cukup disiplin gitu dan cukup sering gitu untuk berkecampuran ke Pemain. pengurusan pemain dan juga Nah, pelatihan gitu. gini loh, dari yang kita lihat aja kemarin di saat kita gagal, Kluivert aja nggak nyamperin supporter untuk mengucapkan sekedar minta maaf atau terima kasih. STI dulu gitu. STY dulu kan setiap kali pertandingan ikut victory Ikut lap. barengan sama Ya, pemain muter ya. ke Tapi kalau ke menang dia Sultan. ikut Mas. Gue kemarin nonton soalnya yang lawan apa tuh timnas ya di GBK. Dia ikut pas itu menang sih Indonesia. yang lawan Bahrain atau lawan Cina itu ya. Iya. Nah, dari situ aja kelihatan gitu, maksudnya ini orang maksudnya gimana gitu. Bahkan untuk menunjukkan respect ke supporter yang sudah datang jauh-jauh ke stadion, mengorbankan waktu, dia aja nggak berani gitu. Termasuk ketika langsung pulang ke Belanda ketika selesai kalah Iya. dari Irak kemarin juga itu Menjadi sorotan adalah kan. gesture yang tidak cukup baik Ya rasanya. tidak gentleman gitu kan. Harusnya balik dulu ke Indonesia. Ya sebenarnya nggak ada keharusan, cuman kalau dia mau dievaluasi ya hadapin aja sebenarnya kan. Iya ya. Atau
di saat itu dia udah tahu bahwa dia akan dipecat. Jadi kayak ya udahlah ya, no more story, no Dan more itu drama. memang konsekuensi yang wajar sih kalau hasil buruk dipecat Iya itu sih. wajar Iya, aja iya. di sepak bola kan. Iya. Dan bisa jadi juga kali Mas ya, kayak kontrak 2 tahun, tapi ada terms and conditions bahwa kalau misalnya gagal membawa timnas, kita akan putus langsung kontraknya gitu. ke Mungkin Piala juga Dunia. bisa aja klausulnya, ada Iya, juga ada klausulnya. klausul. Tapi kalau ini memang murni apa ya, Dok? Secara permainan tuh Iya, nggak based on performance nggak aja bisa kita sudah bisa. nggak bisa ditolerir lagi karena memang line up lawan Arab juga ini beneran nurunin yang ini gitu kan. Banyak pertanyaan Banyak ya, pertanyaan. soal Jadi spekulasinya ya. dari penentuan squad lawan Arab itu kita bisa mempertanyakan ini orang bisa ngelatih nggak sih gitu. Oh iya. Nggak didengar sih timnas Kurakao. Di awal dulu penunjukan Iya. ya. Kan banyak ini apa namanya orang Kurakaonya di Twitter di X tuh yang bersuara kan. Iya soal iya. itu, kayak, Yakin mau nunjuk ini gitu kan. kalian lihat apa yang sudah dia lakukan ke tim Ya, kami. waktu itu ada 40 pemain naturalisasi bahkan di Kurakau dan masih nggak bisa lolos Piala Dunia juga Oke. kan waktu itu. Ya tapi nasi sudah menjadi bubur, kita move on aja ya Mas Ya ya. kita sekarang cari pelatih yang Cari pelatih. Yang Rumornya lagi Bener. available, wih, balikkan dia. Tapi yang lagi available di sini banyak Ya, nggak yang top-top? kalau mau cari pelatih top dan harus dari Belanda banyak sih. Ada Philip Cocu juga masih nganggur. kenapa harus dari Belanda sih? Ya mungkin Datangin seleranya naturalisasi lagi. pengurus PSSI. Masa seleranya kayak pilih pasangan kali ya. Tapi mungkin nggak dapat dari negara lain, bisa aja kan Ya bisa, sebenarnya. tergantung PSSI nanti maunya kayak apa. Hmm. Di saat melakukan seleksi. Tapi PSSI itu nanti ketua PSSI akan ketemu dulu sama Menpora untuk ngasih tahu Oh siapa iya. pelatih selanjutnya apa gimana? Bisa sih bertemu Kayak look at me in the mirror tapi. kayak yang meme Spider-Man aja kan. Benar. Oh, benar. Oh, Tapi iya, nggak iya, butuh iya. 3, tinggal Dua naruh kaca aja, aja ya. iya. Menurut kamu? Iya, tapi itu tadi Mas soal potensi CLBK dengan Sintayong tuh mungkin gak sih? Ya kalau di netizen saya ini ya pada bilang ya udah Pengennya ST itu. lagi aja apalagi ya ST-nya juga lagi Nganggur nganggur ya. kan Iya, setelah iya. dipecat Iya. sama Tapi Usan bener ya, Hadi. suara paling kenceng tuh STY. STY dan ya ada beberapa sih yang disodor-sodorin. Siapa lagi? Salah satunya Bernardo Tavares, mantan pelatih PSM. Cuman tapi kalau melihat PSSI pengennya sih pelatih Eropa lagi kayaknya ya. Nah, pelatih Eropa ya banyak sih. Erik ten Hag juga lagi ngangguk. Waduh. Iya Waduh kan? doang gua. Tanpa mengurangi. Mark van Bommel nganggur. Iya sih. Iya. Siapa Terus lagi ya? Philip Cocu nganggur. Philip Koku nganggur. Zidane nganggur. Oh iya sih, Iya kan? nganggur bener. Luis Blanc nganggur. Laurent Blanc nganggur. Iya, Gianfranco Banyak Zola sih. juga nganggur Franco sih. Zola nganggur. Banyak. Lippi juga nganggur kalau nggak Udah salah deh. ketuaan dong. Bisa, nanti bilang cappuccino. Claudio Ranieri juga nganggur. Iya bener. Kan dia tinkerman kalau spesialis Iya benar, spesialis tim kesakitan. pesakitan Yang terus kesakitan, dilatih dia jadi bener kan. Bisa, biasanya juaranya di tingkat internasional tuh Iya. dia bisa. Mancini nggak mungkin kayaknya karena pernah dipecat sama babak ketum PSSI kan di Oh, di Inter waktu di Milan. Ya. Inter. Oh nggak mungkin berarti udah. Oh, kecuali ketumnya ganti. Atau kalau mau reuni sama Frank de Boer juga bisa. Frank de Boer, aduh iya. Yang di bener. Inter juga gagal kan. Saat memilih Frank de Boer, Tapi kayak dari nama-nama tadi yang paling menjanjikan. nggak Erik tahu ten Hag ya. Iya itu juga. Iya. STY juga. Iya, memang ya itu yang dimau sama netizen kan. Cuman ya pasti nanti fit and proper testnya pasti akan dilakukan. Atau Luis Milla juga bisa dulu di 2018 kan cukup Luis Milla. bagus. Oke. Cuma ya kemarin harus bisa jalan juga karena kontraknya kemahalan waktu itu. Dan akhirnya penggantinya waktu itu Sintayong kan. Dari 2018, 2019. Simon McManaman dulu sih disela sama Simon Iya. McManaman. Jadi ini kira-kira berapa lama PSSI akan mengumumkan pelatih yang baru? Jangan buru-buru sih, seleksi yang bener aja dulu. Oh, oke. Ya maksudnya Masalahnya nih ya, ntar lagi Natal.
Nanti Bisa banget. Momennya pas tuh sama Natal lagi. dejavu nih ada. Iya, ada javu Bang. Makanya. Jangan sampai nanti Jangan pas deh ya. mau wawancara di hari raya ya. Mendingan is either November atau nanti aja habis Natal ya. Iya. Terus ternyata tahun baru. Mm-mm. Dia mau loh tahun baru tetap wawancara. Padahal biasanya tahun baru masih main salju di Belanda. BU kali gitu. Wadaw. Bayar utang maksudnya. Ya udah kalau gitu. Kalau menurut lu siapa, Dok? Kandidatnya yang pas? I want STY back ini ya untuk realistis ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Iya. Realistis dalam artian dia udah punya DNA-nya pemain-pemain yang ada di situ kan untuk bisa diracik gitu. Dan kayaknya untuk bisa quick win juga kita bisa pakai STY lagi. Tapi kayaknya terlalu apa ya? Terlalu drama banget. Terlalu nggak move on. Terlalu gitu. nggak move on dan apa ya? Ada semacam ego di situ kayak mendingan kita move on ke yang lain deh guys. Gitu. Tapi kan kita boleh kasih kesempatan kedua. Betul. Boleh. Tapi harus tanya dulu sama Pak Arya Sinulinga dan Pak Erick Thohir. Karena keputusan akhir nanti tetap pada PSSI dan komite eksekutif. Iya. Kalau Pak Arya sudah bilang bahwa tim yang dari Patrick Kluivert adalah tim kepelatihan terbaik, masa kita datangin STY lagi yang berarti bukan kepelatihan terbaik, berarti harus lebih dari STY dong. Lebih dari Patrick Kluivert juga Iya, berarti. Erik ten Hag. Ya betul. Setuju, Dok? Iya kan? Iya benar. Jadi ada duo Erik ya di PSSI. Betul sekali. Nggak cuma duo SS, tapi dua EE juga ya. Iya. Untuk timnas Mas apalagi update selain dari Patrick Kluivert yang hari ini? Yang jelas besok tanggal 4 ada apa? Piala Dunia 17 2025 timnas kita akan main pertandingan pertama melawan Zambia jam 11 malam kalau nggak salah. Zambia ya. Di Piala Dunia kali ini Indonesia grupnya nggak main-main, lawannya timnas Brasil, Zambia dan Honduras. Wih keren tuh untuk ngelatih mental. Iya. Nah, kalau untuk timnas senior ya FIFA Match di bulan November kalau ada, dan ajang terdekat itu sebenarnya Piala AFF 2026. Oke. Enggak seperti biasanya Piala AFF besok itu digelarnya di tengah tahun. Tengah tahun ya. Bulan Juli sampai Agustus. Oke. Nah, dengan digelar di bulan Juli sampai Agustus artinya pemain-pemain diaspora kita yang tim A lah istilahnya, pemain-pemain utama kita itu bisa dipanggil. Bisa dipanggil, jadi Indonesia bisa menurunkan kekuatan terbaik. Iya. Piala AFF ini kita belum pernah juara loh. Iya. Dari berpuluh-puluh gelaran kita 6 kali menjadi runner up. Runner up. Kayak Makanya kita Belanda menjadi ya kita. Mr. Runner up kan julukannya. Ya itu bisa juga kok menjadi sejarah kita meraih Piala AFF untuk pertama kalinya. menurut gua mah itu udah klop banget sama tapi jangan. Justru kalau dari Belanda ntar kita runner up lagi. Kan Belanda identik sama runner up. Jadi yang Kalau lain Erik ya? berarti nggak Erik ten Hag. Siapa? Mancini lah udah. Gareth Southgate juga masih nganggur. Gareth Southgate bisa, tapi susah. Tapi juga belum juara sih Gareth Southgate. Ya udahlah ya, pokoknya kata Mas Lukas jangan buru-buru. Jangan buru-buru, Dikalkulasi tenang-tenang aja ya. secara sebaik. Kalau mau juara siapa coba? Siapa? Joachim Low. Wih, Joachim Low. Atau kita datengin ini. Enggak jadi. Nggak, hilang. Aduh. Hilang ingatan gue. Ya udah kita tenang-tenang aja, kita pilih yang terbaik ya kan. Iya, pokoknya itu aja notes dari kita dan juga dari redaksi Detik Sport. Jangan lakukan wawancara di malam Natal. Iya, ya. jangan buru-buru. Agar bisa lebih presisi gitu. Lebih detail, Lebih melihat detail. CV-nya. Iya. Kan kemarin mungkin karena udah lapar malam Natal kan. Betul. Benar. Langsung oh ya udah nih. Oh oke juga nih pas main. Benar. Atau mungkin nextnya malam tahun baru juga bisa dicoba. Sambil di Boleh. Ibita kan. Betul. Atau malam Nazulul Quran kelamaan ya. Paling aman lebaran. Sebenarnya paling aman lebaran. Tapi kelamaan. Kelamaan. Tapi soal FIFA Matchday juga belum ketahuan siapa negaranya ya? Belum ada konfirmasi akan melawan siapa, tapi kemarin juga udah berseliweran sih. Siapa Antara berseliweran? Malaysia, tim Timur Tengah, dan satu lagi siapa gitu yang dijajaki. Tapi bisa saja berubah ya karena ada perbedaan realita yang akhirnya dihadapi ketika Iya. kita nggak jadi lolos gitu ke Piala Yang Dunia. jelas ya ke PSSI jangan asal lagi lah milih pelatih. Ya. Oke. Ada lagi tambahan untuk Pak Herik? Ya harus
berintegritas. Aha. Itu aja sih. Gue mah gak ragu soal integritas ke Pak Erik. Mantap. Mantap Pak Erik. We love you. Nggak cuma Pak Erik ya, semua pengurus PSSI, Exco juga itu harus berintegritas sih. Iya, setuju. Itu aja sih. Kekurangan kita cuma itu kan selama ini. Betul. Ya. Termasuk produsen jersey-nya juga harus berintegritas. Karena ada pengalaman ya Pak ya. Iya. Guys, tahu nggak habis ini kita mau ketemu sama Wali Kota Malang. Mas Lukas udah pernah ke Malang? Pernah. Apa yang paling disuka dari Malang? Makanannya. Apa makanan Malang paling ada suka? banyak sih. Rawon nguling. Oh, rawon, iya benar. Rawon wuling? Nguling. Rawon wuling. Itu beli menu yang tutup dengkul. Wah, enak banget. Apa tuh maksudnya? Tutup dengkul. Ya. Pakai dengkul berarti dia. Dengkul sapi. Wih, enak lagi dengkul sapi. Itu kan beli satu bisa buat bertiga. Oh iya ya, jumbo ya. Karena dia gede ya. Karena gede. Iya, Iya. karena dengkul, Ada ya. lagi soto di Pasar Ororodowo. Oh iya, pasar tuh, Nah. benar. Banyak tuh jajanan Itu ada di pasar sotonya tuh. enak tuh di situ. Betul. Kalau Mas Lukas ke Malang berarti dipanggilnya Sam Sakul. Iya benar. Sam Sakul. Ada juga kalau yang non halal kalau nggak salah ada kedai Dingklik. Kedai Dingklik. Dingklik. Dingklik tempat duduk ya. Iya. Ya kan? Oh Itu. iya. Kok tahu sih? Kan Anda orang Aceh, bukan orang Malang. Ya kan gue boleh belajar bahasa. Oh, Itu iya. bukan bahasa Malang, bahasa Jawa. Oh iya benar. Itu di jalan Jawa. gunung-gunung situ lah. Lupa aku jalannya Gunung Oke, Kawi atau oke. Gunung Merapi Merbabu situ dekat situ lah, Oh, dekat boleh, pusat boleh. kota. Menarik. Bocet udah pernah ke Malang? Pernah zaman dulu banget Pak, pas SD. Masih penjajahan Belanda tuh ya. Pas SD kebetulan Agresi saya militer. Cuman sekali saya ke Malang Pak. Oh iya, gue 2 kali sih. Tapi Malang tuh seru karena dingin. Iya dingin, makanya pengen Emang ke sekarang Malang lagi. berlaku juga di Malang dingin? Berlaku. Oh berlaku ya, masih ya? Masih. Kalau di sini kan panasnya Parah. derajat kita selalu dinaikkan. Kita setiap hari derajatnya dinaikkan. Jadi orang Masya yang sangat Allah. bijaksana. Iya. Kenapa gue bilang Malang-Malang? Karena abis ini kita akan ketemu sama Wali Kota Malang. Tapi gue sendiri aja ya. Gue Iya. ngobrol-ngobrol sama Wali Kota Ya Malang. udah deh kalau gitu, Dok. Ya udah kalau gitu kita makan ya. Iya, Mas. makan Kita makan. bakso Malang di silakan depan, ngobrol. baksonya dulu deh. Boleh. Baksonya Iya. dulu lah. Boleh, Iya, silakan benar, sambil benar, nonton benar. saya wawancara sama Pak Boys. Julukannya Pak Boys, Wali Kota Malang. Habis ini Detikers di Jejak Pradana tetap bersama kami tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yeay. Halo Detikers, saya Eduardo Simorangkir, selamat datang di Jejak Pradana. Kali ini kita akan kembali mengupas cerita-cerita menarik dari tokoh-tokoh inspiratif yang kita pilih untuk mengulas selama 1 tahun kepemimpinan pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa capaian yang sudah dilakukan dan bagaimana arah strateginya untuk bisa mewujudkan dari asa cita, dari janji menjadi bukti nyata. Kita akan kupas satu persatu dari tokoh-tokoh yang kita hadirkan di sini. Termasuk dari daerah juga kita hadirkan di sini. Kali ini di Jejak Pradana kita hadirkan satu sosok wali kota yang juga cukup populer dengan sebutan Pak Boys. Kali ini ada Wali Kota Malang, Pak Wahyu Hidayat yang udah hadir di Jejak Pradana. Halo Pak Wahyu. Halo. Terima kasih. Edo, saya panggil Sam Ode ya. Sam Ode. Iya. Berarti Ini saya Malang, manggilnya, kan? saya nggak usah dibalikin Pak ya ke Pak Wahyu ya. Soalnya agak susah ngebalikin Wahyu Atau tuh. Sam Edo aja kalau. Iya boleh, Sam Edo. Saya dipanggilnya Sam Edo jadinya Mas Edo ya. Ya, Maksudnya oke. Mas Edo. Iya. Malang tuh selalu identik sama itu. Khasnya Malang tuh dia ngebalik-balikin huruf itu dia bisa tetap ada gitu Pak. Dari dulu sampai sekarang dan itu jadi kekuatan tersendiri juga buat ekonominya Malang Pak ya. Iya. Jadi ini sedikit cerita Sam itu. Kenapa Malangan ini terkenal dengan bahasa Walian, bahasa Balian. Sebetulnya itu bukan di zaman-zaman sekarang, itu mulai dari zaman penjajahan. Dari dulu Pak. Ya, jadi supaya perbicaraan antara masyarakat Kota Malang tidak diketahui oleh Belanda saat itu. Oke. Akhirnya pakailah menggunakan bahasa Malangan. Disepakati bahasa Malangan adalah bahasa yang dibalik. Bahasa dibalik Pak. Bahasa Jawa yang dibalik.
Jadi kayak sandi yang digunakan untuk bisa mengelabui penjajah waktu itu Pak ya. Penjajah itu bahasa Belanda, bahasa Jawa aja udah nggak tahu, apalagi dibalik. Tambahnya nggak tahu. Nah itu akhirnya turun temurun sampai dengan bahasa sehari-hari anak-anak Malangan sampai dengan saat ini. Tidak semua kata bisa dibalik, ya. Tapi ada beberapa kata dibalik, tapi dengan sebutan yang berbeda. Oke, sebutan berbeda. Kita misalkan seperti masuk itu tidak harus kusam, ya. Tetapi masuk itu kan bahasa Jawanya kan melebu. Nah dibalik baru ubelem. Nah, gitu. Jadi nggak semuanya dibalik ya. Seperti ngalam bersih-bersih. Bersih itu kan bahasa Jawanya resik. Nah, tetapi tidak balik, tidak langsung dibalik, tapi jadi bahasa rijik. Jadi ada proses translasi bahasa dulu ya, tidak harus semuanya dibalik. Nah, akhirnya sampai dengan saat ini menjadi Kota Malang ini tidak lepas dengan bahasa walian. Iya, bahasa walian. Sampai itu. Dan uniknya dengan bahasa walian yang sederhana sebenarnya itu juga bisa jadi kekuatan ekonomi buat Malang karena dari itu banyak karya-karya yang muncul juga pada akhirnya Pak ya. Nah, salah satunya saya dengan Mas Wakil Wali Kota ini membuat visi misi ini dengan Dasa Bakti Unggulan. Nah, contohnya tadi Sam itu kalau Astacita ya. Nah, saya turuni dengan Dasa Bakti Unggulan dari Astacita. Itu menlanjuti dari Astacita. Dasa Bakti Unggulan saya itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat. Tetapi kearifan lokal. Saya menggunakan bahasa walian Malangan. Jadi ada 10 ya, ada Dasa Bakti itu ada ngalam pinter, ngalam tahes, ngalam rijik, ngalam ngopeni, ngalam nyaman. Kemudian juga ada ngalam ngopeni, kemudian juga ngalam seger, ya itu bahasa-bahasa Malangan. Jadi dan alhamdulillah seperti oleh Sam itu tadi itu bahwa ini juga akan membuat masyarakatnya secara ekonomi memahami, oh iya Pak Wali Kota dan Mas Wakil Wali Kota ini punya ngalam laris. Ngalam laris itu jadi Malang laris. Ada peningkatan ekonomi yang menjadi target saya untuk bisa di laris-laris itu laku. Baik. Itu nah akhirnya oh iya betul begini, ngalam tahes, ngalam sehat. Ya. Orang Malang udah nggak perlu kita jelaskan. Salah satu dasar bakti saya adalah kesehatan gini udah ngalam tahes, mereka tahu. Oh ini pasti meningkatkan perhatian terkait kesehatan dan lain-lain. Baik. Gitu. Menarik banget. Saya pas dapat kesempatan wawancara sama Pak Wahyu tuh kayak banyak nih bisa dielaborasi nih soal Malang nih, termasuk Pak Wahyu ini kan sebenarnya berangkat dari latar belakang sebagai seorang birokrat memang. Betul sama itu. Ahli planologi Pak ya. Siap. Tata kota. Malang when it comes to tata kota itu juga jadi perhatian banyak orang juga sebenarnya. Kalau saya lihat-lihat tuh Malang tuh beda-beda tipis sama Bandung tata kotanya karena memang diawali dari penata kota yang sama Pak ya. Betul. Kalau boleh refleksi sedikit Pak, menata kota Malang selama 8 bulan Pak Wahyu ya, berarti sudah menjabat ya. Selama 8 bulan terakhir ini kurang lebih apa yang boleh jadi refleksi yang bisa di-share ke kita Pak? Ya. Jadi sebelum saya jadi wali kota ini saya menjabat sebagai 10 bulan sebagai PJ Wali Kota Malang. Jadi memang saya berlatar belakang birokrat. Sebelumnya saya berkarir di Kabupaten Malang. Terakhir saya menjadi Sekda Kabupaten Malang. Kemudian dipercaya saya menjadi PJ Wali Kota Malang. Tapi tetap tinggalnya adalah di Kota Malang. Dan saya asli Kota Malang. Asli Malang. Asli Malang dan basic saya adalah tata kota. Dan kebetulan saya juga menjadi salah satu pengajar di perguruan tinggi yang ada di Kota Malang terkait dengan tata kota. Baik. Pada saat saya masuk menjadi PJ Wali Kota Malang, saya sudah banyak memahami, karena saya juga tinggal di sana, wah ini banyak hal yang harus kita selesaikan. Nah, pada saat jadi PJ Wali Kota Malang, saya mulai menyelesaikan beberapa hal terkait dengan penataan kota. Termasuk juga permasalahan-permasalahan perkotaan yang tidak selesai bertahun-tahun. Sudah ada beberapa wali kota tidak selesai. Dan alhamdulillah pada saat jadi PJ Wali Kota kemarin, sudah bisa selesaikan. Dan itu akhirnya menjadi keinginan masyarakat, saya, karena basis saya sebagai perencana kota ingin menyelesaikan permasalahan lain. Nah, akhirnya saya masukkan dalam sektor-sektor prioritas saya untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan. Contoh infrastruktur perkotaan, yaitu terkait dengan kemacetan, terkait dengan banjir, terkait dengan parkir.
terkait dengan bagaimana keterbukaan ruang terbuka hijau, dan banyak hal yang semuanya basisnya adalah dari bagaimana kita menata kota. Dan alhamdulillah tahapan-tahapan menuju ke sana sudah kami lakukan, dan itulah direspon positif oleh masyarakat Kota Malang, karena saya penyelesaian ini tidak hanya saya, walaupun saya punya basis perencanaan kota memahami terkait menata ruang, tapi tetap ada keterlibatan masyarakat, ada partisipasi masyarakat. Ya apa enaknya Kota Malang ini bisa kita selesaikan, saya libatkan. Karena dalam perencanaan tata kota itu kita tidak boleh meninggalkan peran serta masyarakat. Ya alhamdulillah kita sudah punya master plan, tahapan-tahapan selama 5 tahun. Saya dengan Mas Wakil Wali Kota, ada prioritas yang saya tentukan dalam dasar waktu unggulan, dan ada juga sektor-sektor prioritas yang akan saya lakukan. Jadi terkait dengan permasalahan perkotaan, insya Allah itu akan selesai, termasuk juga penyelesaian permasalahan utama yang tadi saya sebutkan. Itu. Visi besarnya apa Pak untuk Kota Malang setidaknya sampai akhir periode nanti, apa yang diinginkan oleh Pak Wahyu, Malang tuh akan menjadi seperti apa, dan mencapai atau menuju ke visi tersebut dalam 8 bulan ini, kalau boleh diceritakan tantangannya tuh kayak apa, dan butuh bantuan seperti apa lagi gitu Pak, atau butuh kolaborasi seperti apa lagi, boleh di-share ke kita Pak? Iya, betul. Jadi Samedo, jadi saya dilantik tanggal 20 Februari kemarin oleh Pak Presiden. Saya masuk dalam kondisi APBD 2025 sudah berjalan. Dan dalam kondisi saat itu sudah keluar ada terkait dengan kepres yang untuk efisiensi. Betul. Nah, jadi saya dengan Mas Wakil Wali Kota mulai, karena sudah berjalan, ada efisiensi. Tentu saya juga ingin merealisasikan janji-janji politik saya, yang memang itu semua kebutuhan masyarakat yang ingin menjadi salah satu solusi saya menjadi kepala daerah untuk bisa menyelesaikannya. Nah, beberapa hal sudah kami lakukan. Karena efisiensi tentu ada keterbatasan. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa janji-janji politik akan saya selesaikan. Ya alhamdulillah, karena saya dulu sekda sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah dulu, saya akan sudah memahami regulasi tersebut. Termasuk juga untuk efisiensi ini, saya ada beberapa unggulan yang akhirnya bisa menutup efisiensi tersebut. Gitu ya. Contohnya subsidi silang gitu. Iya, contohnya saya ada beberapa event. Saya ada target, ada membuat 1000 event. Yang akan membuat perputaran ekonomi tersebut tetap terjaga. PHRI kemarin sambat pada saya, curhat, turun dengan 1000 event, kita fasilitasi, alhamdulillah Bali. Termasuk juga dengan bagaimana terkait dengan 1 tahun ini untuk merealisasikan janji-janji saya. Dan kami dengan efisiensi tersebut, kami tidak hanya tidak tergantung hanya kepada APBD, tetapi kami coba kita merangkul, kita ada pendekatan kepada APBN. Alhamdulillah terkait dengan banjir, kami sudah dapat bantuan dari Bank Dunia tahun 2026 besok 145 miliar. Baik. Kemudian dari APBD provinsi, kami juga untuk menangani banjir juga sudah bisa terlaksana di tahun 2025 ini. Jadi alhamdulillah janji-janji politik saya selama 8 bulan, ini hampir 10 bulan ya, kalau 8 bulan ini semua sudah terpenuhi. Saya memberikan seragam gratis kepada seluruh siswa SD dan SMP. Sudah kami realisasikan. Program 1000 event yang memang berdampak langsung terkait dengan perputaran ekonomi sudah kami lakukan. Kemudian terkait dengan penyelesaian permasalahan infrastruktur perkotaan, kami juga sudah lakukan. Jadi contoh untuk menyelesaikan banjir. Kemarin kan jadi trending ya, karena Malang ini jadi wisata banjir. Nah, tahapannya sudah kami lakukan. Dan kemacetan juga ada BTS, by the service, untuk kendaraan angkutan untuk mencegah kemacetan. Sudah kami lakukan. Alhamdulillah, kami sesuai dengan janji-janji ini, dan tentu merealisasikan visi misi ini tidak lepas dari program Bapak Presiden, dari Asta Cita, kami laksanakan dasar bakti unggulan, kami sudah berjalan. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun 2025, semua clear, termasuk juga yang sangat ditunggu oleh masyarakat adalah saya memberikan program 50 juta rupiah per RT per tahun. 50 juta rupiah. Dan itu sudah kami langsungkan, perwalinya sudah ada, dan nanti kami sosialisasikan tahun ini 2026 mulai berjalan. Itu saya menurut. Jadi alhamdulillah
keinginan masyarakat dalam janji-janji politik saya di tahun pertama ini sudah banyak yang kita realisasikan. Gitu. Saya sih tidak ragu ya bahwa ahli planologi itu punya banyak inovasi biasanya untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Termasuk ketika dihadapkan pada sebuah keterbatasan. Tadi Pak Wahyu sempat singgung bahwa kita dihadapkan sama keterbatasan soal efisiensi anggaran yang selama ini rasa-rasanya kalau kita dengar curhatan dari pemerintah daerah tuh selalu anggaran kurang, kita butuh anggaran lebih besar lagi, tapi itu mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Pak Wahyu rasa-rasanya masih bisa diatasi Pak ya persoalan anggaran ini. Salah bisa. Kalau dari sisi membangun dari desa gitu Pak atau dari daerah gitu sesuai dengan maunya Presiden bahwa saat ini kita bangunnya dari desa, dari daerah baru nanti menuju pusat gitu. Itu akan terefleksi di pusat. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Ya. Kalau desa itu kan kabupaten ya, kalau di kota di kelurahan. Ya. Kita berbasis kelurahan. Jadi contoh seperti merealisasikan dari program Bapak Presiden tersebut, tadi kami sebutkan tadi kita punya program 50 juta rupiah per RT per tahun. Itu dari 50 juta rupiah? 50 juta rupiah kita berikan per RT. Dengan syarat? Mereka dengan cara bukan menjadi uangnya langsung masuk ke itu tidak. Tetapi saya ingin mengaktifkan rembuk masyarakat di tingkat RT. Karena mereka yang paling tahu apa prioritas dan kebutuhan di RT di tersebut. Desa itu, di RT itu. Kemudian dengan Pak RW dikondisikan antar RT supaya tidak tumpang tindih. Karena kan mereka menjadi satu kesatuan. Tetapi nilainya ada usulan-usulannya bisa dilihat oleh Pak RW. Pak RW ini sudah oke, tidak ada tumpang tindih dan ini saling berselaras dan dari situ konsep bottom up-nya mulai kelihatan. Bahwa berbasis masyarakat. Kita bawa dari RT, RW, kemudian bawa kelurahan. Dan kelurahannya akan melihat, oh iya, berarti ini yang prioritas betul. Baru kita kasih bantuan sesuai dengan program kegiatan tersebut. Itu udah ada yang dapat Pak? Tahun ini kita buat perwalinya. Kan saya baru dilantik tahun ini kan. Nah, sudah masuk dalam APBD 2026 dan direalisasikan di tahun 2026. Kenapa? Jadi sesuai dengan arahan dari Pak Presiden. Karena ini bottom up. Kita melibatkan peran serta masyarakat dari tingkat yang paling bawah. Dari situ kita akan banyak keinginan. Itu yang pertama, terkait dengan program 50 juta rupiah per RT bagian jalan. Yang kedua, saya punya program ngombe. Ngombe ini adalah singkatan. Ngobrol, boys, ilakes. Ngombe ini saya turun ke tingkat yang paling bawah. Ya, RT. Kami kumpulkan dalam satu kelurahan, ya, semua RT RW saya kumpulkan. Kita duduk bareng. Tidak ada sekat supaya tidak ada formal, supaya mereka bisa menyampaikan unek-uneknya dari situ. Nah, dari situ mereka, oh ya Pak, saya punya masalah, saya selesaikan. Saat itu juga, karena saya mengundang OPD, karena dengan adanya saya selesaikan ada OPD, saya langsung memerintah kepada OPD ini selesaikan. Dari situ nanti akan ada report. Bagaimana tingkat penyelesaiannya. Kalau tidak ada selesai, saya tinggal tegur kepala dinasnya seperti apa. Dan ini terus. Dan akhirnya masyarakat memaham bahwa ini selama ini, kenapa ngombe? Ngombe itu bahasa Jawa itu haus, minum. Ya. Nah, selama ini masyarakat haus. Akan permasalahan yang belum diselesaikan. Ada program-program yang memang harus tersampaikan. Butuh ada penjelasan terkait dengan masalah ini. Dengan saya datang ini, hausnya mereka ini terobati dengan ngombe ini, dengan minum. Ngombe itu minum. Nah, akhirnya kita selesai. Ini hanya istilah saja. Dan itu akhirnya mendukung dari program Pak Presiden yang dari desa, dari bawah, dan dari pinggiran. Itu sudah kita laksanakan. Dan itu menjadi modal. Karena itu ada bottom up. Bottom up planning kalau dalam program ini. Pertanyaan-pertanyaan yang berbasis masyarakat yang diusulkan dari masyarakat. Kita akomodir dan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan hanya sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu. Jadi betul-betul memang program itu kita laksanakan tidak hanya top down. Kalau top down kan padahal kebutuhan masyarakat berbeda. Itu yang. Dan dilalahnya itu membuat masyarakat tidak manja pada akhirnya. Betul. Jadi kita kasih pemahaman, perlu ada dan mereka tahu, oh iya, kenapa ini kok begini, kenapa kok nggak boleh ini begini. Jadi mereka akan paham. Pak, balik lagi tadi soal visi besar Pak. Pak Wahyu sendiri
pengennya Kota Malang nanti di akhir periodenya Pak Wahyu setidaknya pengennya seperti apa Pak? Malang jadi kota yang mungkin secara numbers bisa di-share ke kita atau mungkin secara kualitas apa yang ingin diharapkan gitu Pak? Saya sebenarnya asli Malang ya. Saya ingin Malang itu kembali yang seperti dulu. Kembali? Seperti awal-awal dulu. Jadi yang nyaman, aman, kemudian antar masyarakatnya tidak ada gejolak-gejolak. Kita kembalikan seperti dulu. Terutama terkait dengan Kota Malang ini kan banyak heritage-nya. Betul. Kemudian tak hanya potensi-potensi wisata yang dimiliki. Banyak juga kuliner-kuliner yang legend. Nah, saya ingin mengembalikan Kota Malang seperti yang dulu. Kota Malang yang sejuk, aman, nyaman, dan menjadi satu tempat yang diinginkan oleh masyarakat untuk bisa menikmati potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Termasuk juga karena kita kan dulu kan ada Tribina Cita, industri, pariwisata, dan pendidikan. Kita yang kembalikan kota pendidikan, saya ingin memanfaatkan ke depan ekonomi kreatif ini akan saya tonjolkan. Karena ekonomi kreatif sudah terbukti bisa menjadikan salah satu stabilitas perekonomian yang dari Kota Malang ini jadi berkembang dan naik. Dan itu banyak dimiliki oleh masyarakat. Kita punya 35.000 UMKM. Yang itu ya nanti akan saya bangkitkan karena UMKM, saya punya program UMKM harus naik kelas. Makanya saya punya, kita Kota Malang itu adalah boys berkelas. Kita naik kelas, saya tidak mau ketinggalan seperti yang dulu. Betul. Baik perekonomiannya, kesejahteraannya, pengangguran, permasalahan masyarakat kita kembalikan. Memang sampai saat ini dengan Mas Wakil Wali Kota tidak punya satu mercusuar yang harus seperti apa, tidak. Saya ingin masuk bersama Mas Wakil Wali Kota menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang belum selesai dan saya ingin kembalikan Kota Malang yang seperti itu. Saya memang nggak mulu-mulu datang ke Kota Malang udah aman nyaman. Sekarang kan dulu, waduh kok panas ya Kota Malang, kok udah nggak dingin lagi ya. Kok sekarang kok macet ya, sekarang kok banjir ya, parkir nggak teratur ya. Gitu. Nah ini saya kembalikan dulu. Karena di dalam akhir nanti ada sesuatu yang memang menjadi keinginan saya untuk menjadi hal-hal yang membuat masyarakat nyaman, kita akan melihatnya. Kalau untuk yang saat ini berarti bottleneck atau tantangan yang terbesarnya di mana Pak untuk bisa merealisasikan itu semua? Adalah terkait dengan infrastruktur perkotaan. Karena perkotaan itu butuh waktu yang lama dan butuh juga kesadaran masyarakat dan juga butuh pembiayaan yang tinggi. Banyak hal yang harus saya selesaikan. Contoh, untuk menyelesaikan banjir di Kota Malang, itu dari master plan drainase itu selesai 2028 dengan skema pembiayaan. Perkara kemacetan juga tidak bisa kita simsalabim akhirnya tidak macet. Ada tahapan yang saya lakukan. Nah itulah menjadi fokus saya. Ada beberapa pasar yang sampai saat ini tidak jelas. Pasar masih seperti itu, kerjasama dengan pihak tiga tidak ada penyelesaiannya. Kasihan pedagang yang selama ini tidak menjadi merasa berarti dan diperhatikan pemerintah. Hal yang seperti itu. Terkait dengan disparitas dari penduduk yang sudah bekerja dan tidak sejahteraannya, itu PR saya. Jadi memang saya ingin itu menyelesaikan permasalahan masyarakat dan masyarakat menjadi nyaman dan memang sejahtera, dan tidak ada hal-hal yang menjadi pikiran mereka. Sementara itu saya untuk menyelesaikannya. Jadi harapannya Malang bisa kembali seperti yang dulu, bahkan juga orang Malang yang tadinya ada di luar Kota Malang bisa balik lagi ke Malang, bangun Malang. Ya. Tidak hanya orang Malang yang menjadi kembali lagi, orang luar Malang yang silakan juga mau membangun Malang ya. Nah, dan ini udah semakin ke sini, Jumat Sabtu Minggu, Kota Malang ini tidak terelakkan lagi dengan macet yang di mana-mana. Selain kita jadi PR saya untuk bisa menyelesaikan agar mereka datang tuh tidak merasa kok Malang macet. Nah itulah upaya ini agar mereka bisa datang kembali tidak kapok dan ingin kembali lagi ke Malang, menikmati Malang yang boys ini ya. Betul. Untuk bisa kerasan dan tentunya akan mempengaruhi juga tentang struktur perekonomian yang ada di Kota Malang. Kayaknya memang permasalahan kota-kota besar, termasuk Malang juga kota besar, selalu ada di situ Pak ya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi juga, masyarakat yang juga semakin bertumbuh,
Ya. Pada akhirnya kemacetan juga tidak terhindarkan, tapi ya tugas dari pemerintah kota tentunya untuk bisa memitigasi risiko sebisa mungkin gitu Siap Pak ya. sama itu. Ya memang Kota Malang ini kan jumlah penduduknya kan hampir 900.000. Tetapi mahasiswa yang stay di sini itu udah hampir 800.000. Wow, banyak yang sekali. keluar masuk. Iya. Itu kan menjadi PR sendiri bagi saya. Iya. Seharusnya kalau jumlah penduduk yang dari Kota Malang lebih dari 1 juta itu jadi kota metropolitan. Tapi karena di bawah 1 juta jadi hanya kota besar. Penanganannya kita tidak mungkin hanya dengan kota besar, tapi dengan metropolitan karena 57 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang ini. Kurang lebih mereka keluar masuk 800. Ini adalah potensi dan juga masalah. Tapi itulah kita ingin ke depan Malang tetap menjadi kota yang memang jadi kota pendidikan. Masyarakat juga nyaman untuk tinggal di sana, dan rata-rata mereka banyak orang yang sudah mengetahui Malang itu mereka menginginkan tinggal di Malang. Ada yang sudah di Malang lama kembali lagi ini terus dia beli rumah di Malang, ingin pensiun di Malang. Banyak hal-hal yang seperti itu. Dan ini merasa bahwa oh iya Malang ini menjadi pilihan, menjadi kota yang nyaman itu. Tapi itu saya ingin menjaga. Siapa yang nggak suka di Malang, dingin gitu ya. Apel Malang masih bagus produksi Pak. Masih alhamdulillah. Iya. Atau ada produksi pertanian yang ingin atau perkebunan yang ingin ditingkatkan secara khusus gitu dari Malang? Kalau Kota Malang kan memang ya dari pertaniannya kita ada. Tantangan itu untuk menjaga stabilitas terkait dengan ketahanan pangan saja yang ada di Kota Malang kita jaga ya. Karena terkait dengan inflasi, kita juga banyak mengharapkan ada hasil pertanian yang bisa untuk menstabilkan. Jadi mengendalikan inflasi ini tidak tinggi. Nah, tapi alhamdulillahnya Malang ini kan ada Malang Raya. Ada Kabupaten Malang, ada Kota Batu, dan Kota Malang. Kita nih ada sinergi di antara tiga ini, kolaborasi. Keterbatasan ketahanan pangan kami yang di Kota Malang, karena ini kota kita akan banyak dibantu oleh Kabupaten Malang dan Kota Batu. Itu bagian dari sinergi Malang Raya tadi. Dari sinergi Malang Raya tersebut. Nah ini kita udah bertemu, duduk bersama Wali Kota Batu, Bupati Malang, dan saya Wali Kota Malang, dan kita saling sharing. Ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan ya, karena mungkin terkait dengan ada satu pembagian yang jelas. Kota Malang terkait dengan jasa penusian, pendidikan, dan lain-lain. Kota Batu dengan pariwisatanya juga ada, Kabupaten Malang pariwisata dengan sumber daya alamnya, pertanian, dan lain. Kita selalu koordinasi. Jadi alhamdulillah, segala macam keterbatasan ataupun kekurangan yang ada di Kota Malang bisa tertutupi dengan yang sama juga seperti juga. Kabupaten Malang ada keterbatasan apa, kekurangannya kita tutupi. Batu juga sama. Akhirnya inilah sinergitas Malang Raya ini kita jaga, agar permasalahan terkait salah satunya ketahanan pangan, kita akan bisa atur. Inflasi gimana Pak di Malang? Inflasi alhamdulillah kita terkendali. Kita selalu dapat apresiasi karena tiap hari Senin Pak Mendagri itu selalu mengumpulkan semua kepala daerah untuk bisa melaporkan terkait dengan inflasi. Alhamdulillah kita terkendali. Awal dulu saya sebelum jadi PC sempat tinggi ya. Setelah saya masuk, saya intervensi, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saya ikuti tersebut, kita laporkan, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini inflasi kita aman. Ada nggak Pak bahan pokok atau ya sembako misalnya yang rasa-rasanya rewel gitu untuk dikendalikan inflasinya Pak? Ada ya. Jadi dan itu selalu ada rata-rata, dan setelah kita kendalikan naik lagi. Tapi itu kan semua tergantung situasi kondisi. Ada yang menjelang hari raya jadi tinggi, ada yang pada saat mahasiswa tidak ada di sini juga jadi rendah. Kemudian ya contoh seperti yang selalu naik turun ini adalah cabai ini ya. Cabai ini selalu naik turun karena memang kuliner yang ada di Malang ini kan kalau dia ada cabai, karena rata macam makanan-makanan pedes Malangan ini selalu dinanti ya. Ya, itu selalu naik turun. Kadang-kala pernah kita akhirnya tinggi ya. Karena kita cabai beli, cari di daerah lain yang murah, kita kirim ke sana. Ini tidak terlalu tinggi. Kita kendalikan lagi. Kemudian ketersediaan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng kemarin kita selalu turun ke lapangan dengan Bulog, dengan tim pengendali inflasi daerah TPID. Kita selalu melihat misalkan ada bahan pokok yang tinggi, kita langsung intervensi supaya dia terkendali. Telur, daging, dan lain-lain. Alhamdulillah. Kita pantau, ada yang tinggi sedikit, kita intervensi. Ada yang tinggi, kita intervensi. Seperti itu. Siap.
Termasuk soal pariwisata mungkin juga boleh di-share Pak, apa visi misi Pak Wahyu untuk pariwisata Malang supaya nggak jadi bulan-bulanan warganet lagi nih, Malang jadi malah kota wisata banjir. Iya, itulah. Makanya wisata banjir kan jadi trending kemarin itu. Tapi kan untuk banjir ini kan kita tidak bisa simsalabim menyelesaikan. Betul. Kemarin juga saya buka kepada masyarakat ini loh. Tidak hanya pemerintah menjadi tanggung jawab, tapi ada kesadaran masyarakat untuk menjaga terkait dengan salurannya. Karena banjir itu kan kita lihat, nggak tahunya itu kedisiplinan masyarakat yang selama ini dia acuh, ya pemeliharaannya. Nah itu kami sampaikan dan mereka akhirnya tahu. Oh iya rek, tiba ini salah ini kayak ini ya, begitu ya. Nggak tahunya salah ini masyarakat juga. Pemerintah udah hadir, tapi masyarakat tidak ada kedisiplinan dan kesadarannya yang tinggi, tidak banjir tetap ada. Nah terkait dengan destinasi wisata, Malang ini kan heritage banyak ya, ini menjadi tujuan orang-orang masyarakat kemarin. Kita punya ada kayu tangan heritage. Wah ini sangat ribuan sekali, tiap Jumat Sabtu Minggu selalu macet, model seperti Malioboro. Kita atur dengan destinasi. Ada juga wisata tematik, ya. Kemudian ada juga wisata rata-rata. Memang kalau wisata alam kita kan berbeda dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Kita lebih banyak adalah wisata yang memang buatan, berbasis tematik. Juga ada wisata kuliner, ada juga wisata religi, terutama lebih banyak adalah terkait dengan heritage. Ada beberapa kawasan untuk menjadi heritage ini kita kembangkan untuk menjadi daya tarik yang berbeda. Wisata alam silakan Kabupaten Malang. Wisata alam dan lain-lain ini tiga silakan ke Kota Batu. Tetapi untuk wisata buatan dengan heritage-nya silakan di Kota Malang. Dan ada juga terkait dengan wisata, karena kita kuliner kita legend-legend selalu ditanya, mungkin mana gimana, nah itulah kita tampilkan. Kalau mungkin Pak Wahyu punya rekomendasi kuliner masa kini di Malang, apa yang lagi happening Pak? Buat warga luar Malang mungkin yang pengen ke Malang bisa jadi rekomendasi apa Pak? Kalau untuk kuliner banyak, tetapi saya arahkan pada satu tempat saja. Saya ini kemarin punya konsep, kita tempatnya di pasar. Pasar dulu, anak-anak muda sekarang akan ke pasar mesti dia mikir bau, jorok, becek segala macam. Sekarang saya balik. Sekarang malah anak-anak muda yang ngajak semua datang ke pasar. Nah, di situ ada kuliner-kuliner yang legend. Ya. Mau cari apa? Datang ke sana. Sementaranya ada dua pasar, Pasar Roda dan Pasar Klojen. Sampai-sampai itu. Saya berapa kali ke Pasar Klojen. Kebetulan tempatnya dekat stasiun kereta api. Ada orang Jakarta dan lain-lain, dia berangkat Sabtu sore, naik kereta api, sampai Malang Minggu pagi, datang ke Pasar Klojen, makan dan cari kuliner, oleh-oleh, sore naik kereta lagi, balik lagi sampai Jakarta pagi, langsung kerja. Berkali-kali, satu keluarga segala macam. Lah inilah, jadi silakan nikmati Kota Malang dengan Kota Malang Boys ini, kuliner dan pariwisatanya lagi. Tapi ada kalau terkait dengan kuliner legend dan lain silakan datang Kota Malang. Coba tidak kalah dengan yang lainnya dan selalu akan terkenang dan akan kembali lagi ke Kota Malang. Soalnya Malang Boys ya. Malang Boys dan saya percaya Kota Malang yang juga punya nilai histori yang cukup tinggi, kemudian juga cukup strategis gitu. Tadi Pak Wahyu bilang bahwa orang ternyata bisa datang ke Malang pakai kereta dan then balik lagi dalam satu hari yang sama tuh juga bisa. Itu jadi kekuatan juga tersendiri gitu. Dan kita nantikan Malang seperti apa di bawah kepemimpinan Pak Wahyu Hidayat. Mudah-mudahan Malang semakin boys Pak ya. Dan juga ekonomi masyarakatnya juga semakin terangkat begitu. Semuanya sejahtera, tidak ada lagi ketimpangan begitu. Kita nantikan gebrakan-gebrakan terbaru juga dari Pak Wahyu. Sampai itu. Terima kasih sudah memenuhi undangan Detikcom Pak Wahyu. Jangan kapok-kapok di wawancara sama Detik. Dan terima kasih juga buat Detikers yang sudah menyaksikan Jejak Pradana episode kali ini. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Saya Eduardo Semarangkir pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Wahyu.